Hidup bersama lokal membawa Anda dalam perjalanan emosional yang mendalam ke negeri beruang Rusia yang luas dan penuh kejutan. Di sini, di tengah dinginnya musim dingin dan kehangatan jiwa penduduknya, kita akan merasakan denyut kehidupan kota-kota yang megah, di mana mimpi bertemu realitas, kemewahan berpadu dengan kesederhanaan, dan setiap sudut menyimpan cerita dramatis tentang ketahanan, keindahan, serta harapan manusia yang tak pernah padam. Kota paling layak huni di dunia, eksplorasi Moskow, Saint Petersburg, dan rahasia wilayah Rusia lainnya. Sampai saat ini, kita sudah banyak membahas tentang berbagai negara. Beberapa mungkin membuat Anda tertarik, sementara yang lain mungkin membuat Anda sedikit dingin. Jadi, menurut pendapat Anda, apa ibu kota paling layak huni di dunia? Apa karakteristik esensial yang harus dimiliki oleh ibu kota suatu negara? Dalam video sebelumnya, kita telah menjelajahi berbagai wilayah Rusia. Sekarang mari kita bicara tentang Moskow, ibu kota negara luas. Dengan luas permukaan terbesar ini, dan melihat Rusia dari perspektif keseluruhan, kita semua tahu bahwa Rusia luar biasa besar, mencakup sekitar 17 juta kilometer persegi. Moskow, yang dianggap sebagai jantung bangsa kolosal ini, terletak sedikit ke timur Belarus dan sedikit ke utara Ukraina. Jadi bukan di wilayah utara yang didominasi dinginnya Siberia, melainkan di bagian yang lebih sedang dan hangat di sepanjang perbatasan barat. Berbeda dengan suhu beku minus 50 derajat Celcius yang mungkin Anda temukan di utara Rusia, Moskow mengalami musim dingin yang lebih ringan dengan suhu sekitar minus 20 derajat Celcius. Namun, dingin yang menusuk tetap mendominasi sepanjang musim ini. Jika kita berbesar sedikit kota ini di peta, kita bisa melihat bahwa ia tidak mencakup area yang luar biasa luas. Faktanya, total luas daratan Moskow hanya 2.511 km persegi. Moskow, tanpa diragukan lagi kota paling populer di Rusia, dihuni oleh sekitar 19 juta jiwa. Kota terdekat dengannya, Saint Petersburg, menampung 6 juta penduduk. Sungguh luar biasa bahwa Moskow telah menjadi ibu kota Rusia dan rakyat Rusia selama lebih dari 850 tahun. Tentu saja, cara menampung populasi padat ini ke dalam area kecil adalah melalui pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Di kota penting Rusia ini, Anda bisa melihat ratusan bangunan tinggi. Harga sewa apartemen rata-rata di sini yang sedikit lebih baik dari standar normal, mulai dari 80.000 rubel. Setara dolar untuk apartemen 3 kamar tidur yang akan menghabiskan minimal 80.000 rubel adalah setidaknya $800, teman-teman. Jadi, jika Anda berpikir untuk tinggal di Rusia, khususnya Moskow, di mana kota ini menjadi tuan rumah bagi para miliarder dari seluruh dunia, biaya hidup di kota ini berkisar minimal $2.000 per bulan. Anda bisa menemukan apartemen seharga 50.000 rubel. Namun, apartemen-apartemen itu setidaknya berusia 20 tahun dan terletak jauh dari pusat kota atau sangat kecil. Hampir setengah dari ibu kota dunia memiliki garis pantai, tapi Moskow tidak terletak dekat laut manapun. Yang mengalir melalui jantung kota adalah sungai yang dikenal sebagai Sungai Moskow. Dan sungai ini menjadi area rekreasi yang damai bagi rakyat Rusia, baik di musim dingin maupun musim panas. Sungai yang memotong jantung kota ini telah dijembatani dengan jembatan-jembatan kecil untuk memberikan koneksi darat yang melayani masyarakat. Seperti yang bisa Anda lihat dari keberadaan sungai, kota ini dibangun di atas dataran luas. Adapun Istana Kremlin Moskow yang terkenal, ia terletak tepat di jantung dan pusat kota. Istana ini adalah salah satu simbol terbesar Rusia, dan hampir semua orang yang mengunjungi Rusia pasti berfoto di depan Istana Kremlin Moskow. Saat ini, istana ini juga menjadi kediaman resmi Putin, karena ini adalah kota pengadilan tinggi, pusat administrasi negara, dan tempat bermain para oligark kaya. Anda sering melihat kendaraan resmi mewah dengan sirene meraung yang menyebabkan kemacetan di kota. Mari kita sebutkan juga bahwa di Rusia ada banyak istana dengan nama Kremlin. Di sisi lain, lapangan merah yang terkenal, seperti yang biasa dikenal dalam bahasa Inggris, tentu saja terletak di ibu kota, dan sekitar lapangan ini dipasang dengan jalan batu bulat, tanpa ada sebutir sampah pun yang terlihat.
Lapangan Merah adalah area paling populer, di mana wisatawan yang mengunjungi Rusia dan Moskow menghabiskan waktu mereka. Arsitektur di urat-nadi kota ini dibangun di atas fondasi seperti itu. Lapangan di sini begitu luas, sehingga ketika presiden seperti Putin memberikan pidato atau pada hari-hari perayaan nasional, Lapangan Merah dipenuhi oleh jutaan orang. Simbol lain Moskow, Katedral Saint Basil yang bersejarah, berdiri dengan gagah di Lapangan Merah ini dan merupakan salah satu ikon terbesarnya. Saat ini tidak ada banjir wisatawan asing yang berat ke lapangan tersebut. Alasannya adalah hubungan diplomatik Rusia yang dingin dengan Barat dan maskapai penerbangan Barat telah mengurangi atau menghentikan penerbangan mereka ke Rusia. Namun, populasi domestik Rusia yang besar dan sumber daya yang melimpah membuat mereka tidak terlalu bergantung pada dunia luar. Oleh karena itu, ibu kota mereka tidak pernah menjadi tempat yang sepi dan kosong di setiap waktu sepanjang tahun. Indikator terbesar dari hal ini adalah festival-festival yang tak pernah berhenti di Moskow. Jika Anda beruntung, Anda mungkin menemukan festival-festival yang memukau ini saat berkunjung. Festival-festival ini mungkin biasa bagi penduduk lokal, tapi saya yakin mereka akan cukup menarik bagi mereka yang datang ke Moskow dari luar. Saat ini, sebagian besar dunia masih mengalami bulan-bulan musim panas. Dan di Moskow, orang-orang masih berjalan-jalan dengan lengan pendek. Jika saya tunjukkan sedikit kehidupan yang ramai di sana, saya bisa katakan bahwa kota ini sangat hidup, baik di siang hari maupun malam hari. Meskipun dampak sejarah, Moskow menawarkan cara hidup yang aktif dan nyaman. Orang-orang memenuhi jalan-jalan Moskow dengan kelompok teman-teman mereka, dan hampir tidak ada yang berjalan sendirian. Beberapa duduk di bangku dengan teman-teman, beberapa berbagi cerita dengan penuh semangat di kafe, dan yang lain difoto oleh fotografer di jalanan. Bagian fotografi ini penting, karena saat Anda pergi ke Moskow, Anda mungkin menemukan sesuatu yang tidak sering Anda lihat. Di pusat kota Anda akan menemukan fotografer berkeliling dengan kamera profesional yang mengabadikan keindahan orang-orang Rusia yang sadar penampilan dengan bayaran. Dengan cara ini, orang-orang yang difoto memiliki kenangan abadi dan orang lain mendapatkan penghidupan. Bahkan, beberapa fotografer telah meninggikan standar begitu tinggi sehingga mereka memilih spot ramai di kota, memasang latar belakang, dan memberikan latar yang lebih profesional bagi mereka yang ingin difoto. Sebenarnya tidak perlu itu, karena setiap sudut Moskow, taman-tamannya, jalanannya, dan arsitekturnya memberikan peluang berlimpah untuk mengambil foto sempurna dan difoto. Khususnya arsitektur kota yang mengingatkan pada gaya Eropa Barat tidak kalah. Dan setiap keajaiban arsitektur ini memiliki status ikonik bagi negara. Apapun yang Anda harapkan dari ibu kota atau kota ideal untuk ditinggali, Moskow sebagian besar memenuhi persyaratan tersebut. Jika Anda ingin pergi ke restoran, Anda memiliki ratusan pilihan di depan Anda. Jika Anda bosan pergi ke taman atau klub malam yang sama, ada ratusan lagi yang bisa dieksplorasi. Atau apakah Anda menikmati bertemu orang baru terus-menerus? Moskow memiliki lebih banyak wajah baru dan orang baru daripada yang bisa Anda bayangkan. Yang terbaik adalah bahwa negara Rusia menawarkan Anda peluang penghasilan tertinggi yang tersedia. Jika Anda ingin tinggal di kota yang semarak dengan arsitektur megah seperti ini hari ini, Anda membutuhkan pendapatan bersih sekitar 4.000 hingga 5.000 dolar per bulan di Moskow. Jika tidak, gaya hidup mewah Moskow bisa membebani anggaran Anda. Jika Moskow terlalu mahal bagi Anda, tapi Anda masih ingin berada di dekatnya, kota Vladimir tepat di timur Moskow mungkin menjadi pilihan. Lebih jauh ke timur ada Kazan, kota besar dengan suasana yang hidup. Kazan sebenarnya adalah ibu kota Tatarstan, sebuah republik otonom di Rusia. Atau mungkin Anda mencari kota yang kurang padat, tapi maju dekat perbatasan Finlandia. Itu adalah Saint Petersburg yang terletak di utara Moskow. Moskow tidak hanya menarik orang dewasa. Orang-orang muda dari seluruh Rusia juga berbondong-bondong ke kota ini. Ini karena universitas teknis terbesar negara ini berada di Moskow, dan individu muda datang ke sini untuk mendapatkan pendidikan yang dapat mengarah pada peluang karir internasional. Saat ini Moskow memiliki 13 universitas, menjadikannya kota yang menarik bagi orang-orang dari segala usia, bukan hanya orang dewasa. Di sisi lain, Anda bisa melihat banyak orang mengambil foto dan difoto di Moskow karena orang Rusia,
terutama wanita Rusia, sangat suka difoto. Bahkan jika Anda mengambil gambar mereka tanpa mereka sadari, ketika mereka menyadarinya, mereka tidak bereaksi agresif atau marah. Sebaliknya, mereka tersenyum dan berpose untuk kamera. Memang, orang Rusia sering memegang ponsel di tangan, terus-menerus mengambil foto diri mereka sendiri. Bahkan jika Anda tidak memotret mereka, sepertinya orang Rusia tidak hanya mencari persetujuan dari dunia luar, tetapi juga dari diri mereka sendiri. Ketika Anda melihat wajah orang-orang, Anda bisa melihat dengan jelas ciri-ciri ras Slavia. Sekitar 8 dari 10 orang memiliki kulit cerah dan sering berambut pirang. Akibatnya, banyak orang Rusia memiliki mata biru atau hijau. Kecantikan tentu saja subjektif, tapi tidak bisa dipungkiri daya tarik global terhadap penampilan Slavia. Orang Rusia sepertinya sadar akan perhatian ini yang mungkin berkontribusi pada kepercayaan diri tinggi mereka. Selain itu, orang Rusia berpakaian cukup elegan, bukan hanya saat mereka keluar malam, tapi bahkan selama pertemuan santai siang hari dengan teman-teman. Rusia adalah negara yang termasuk dalam cabang Ortodoks Kristen, tapi struktur agama dan gaya pemerintahan negara tidak campur tangan dalam pakaian dan gaya hidup penduduknya. Orang-orang bisa berpakaian dan hidup sesuka hati mereka, dan tidak ada tekanan masyarakat atau pemerintah terhadap mereka. Mereka menikmati kebebasan di sini. Orang-orang menari tidak hanya di venue, tapi juga di jalanan di siang hari. Semangat hidup mereka sama sekali tidak kalah dengan gaya hidup Eropa Barat. Mereka penuh energi dan menunjukkan perilaku yang penuh keceriaan. Motivasi tinggi penduduk Moskow juga memberikan penghidupan bagi orang-orang muda yang ingin menghasilkan uang dengan bermain musik. Musisi yang memainkan berbagai alat musik bisa ditemukan di setiap sudut jalan. Jadi, sambil berjalan-jalan di Moskow, Anda mungkin terus mendengar melodi indah. Selain itu, di malam hari, selama jam-jam matahari terbenam, trotoar Moskow mulai dipenuhi orang dan Anda hampir tidak bisa menemukan trotoar kosong. Bahkan jika orang tidak pergi ke kafe, mereka memenuhi taman dan area trotoar ini dengan orang-orang yang mereka cintai. Bahkan di Moskow, beberapa orang memarkir mobil mereka di sudut dan membuka bagasi mobil untuk menikmati hookah. Ini bukan pemandangan yang jarang, dan mereka yang tidak menemukan ruang di taman membawa hookah dan minuman mereka untuk menikmati udara terbuka di bagasi mobil mereka. Beberapa lebih suka menghabiskan waktu mengobrol di tepi hijau sungai Moskow daripada makan dan minum. Atau beberapa orang Rusia mungkin menggunakan bangku untuk tujuan berbeda di malam hari. Detail penting di jalanan Moskow adalah bahwa meskipun cukup muda, orang-orang mengonsumsi banyak produk tembakau. Anda juga tidak akan melihat populasi lansia besar di atas 65 tahun di kota. Hampir semua orang yang Anda temui di jalanan berusia di bawah 50 tahun. Orang tua biasanya terlihat di metro dan tidak menarik banyak perhatian di jalanan. Berbicara tentang metro, perlu dicatat bahwa Moskow memiliki salah satu jaringan metro terbesar dan paling ekstensif di dunia. Kota ini memiliki jaringan transportasi yang detail cukup untuk menyamai keagungan ibu kota dan apa yang lebih. Stasiun metro Moskow seperti metro Rusia lainnya memiliki arsitektur yang cukup mengesankan. Desain metro yang ultra stylish ini diwarisi dari era Soviet dan benar-benar salah satu fitur terbaik Rusia. Untuk menunjukkan ini lebih baik, Anda bisa mengamati sendiri betapa elegan dan bersihnya setiap stasiun metro di Moskow. Di seluruh negeri, sistem metro Rusia memiliki lebih dari 160 stasiun di 11 jalur. Aspek lain yang patut dicatat di Moskow adalah kelimpahan mobil mewah. Anda terutama akan melihat mobil-mobil mewah ini keluar di jam-jam malam, dan masing-masing benar-benar memukau. Kemanapun Anda berpaling, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, dan berbagai jenis mobil tiba-tiba muncul di depan mata Anda. Ada sebuah jalan di kota yang disebut Malaya Bronaya, dan itu adalah tempat elit Moskow tinggal, di mana pajak berlimpah dan di mana orang kaya sering menghabiskan waktu mereka. Jadi di jalanan Moskow seperti Malaya dan Petrovka, Anda bisa melihat pusat perbelanjaan merek paling mahal dan kendaraan paling mewah di malam hari. Anda bisa tenggelam dalam lalu lintas dan keramaian jalan-jalan ini. Selain itu, karena komposisi kosmopolitan dan multinasional Moskow, bahkan jika Anda tidak fasih berbahasa Rusia, Anda bisa mengatasi masalah komunikasi dengan bahasa Inggris Anda.
Komposisi multietnis kota ini juga berarti ia menawarkan hidangan yang sesuai dengan selera Anda dalam hal budaya makanan. Selain itu, jalan-jalan Moskow yang ramai adalah salah satu area paling sering dikunjungi oleh pasangan baru menikah. Orang-orang sering memilih lingkungan elit Moskow untuk perayaan pernikahan mereka. Dan jika Anda melihat beberapa pasangan pengantin dan ratusan tamu berkumpul di sekitar sungai Moskow, jangan kaget. Upacara pernikahan penduduk Moskow ini tidak ditandai dengan musik megah dan kemewahan. Sebaliknya, mereka lebih sederhana dengan pertemuan intim keluarga dan teman dekat. Singkatnya, hari ini, meskipun tantangan politik Rusia, Moskow memiliki suasana yang hidup dan aman. Sepertinya kota ini akan terus menjadi salah satu ibu kota paling diidamkan dan menarik di dunia. Setidaknya penduduk Moskow tampak puas hidup di negara mereka, dan tidak ada tanda ketakutan atau pembatasan di wajah mereka. Saint Petersburg terletak di barat laut Rusia, mencakup area 1.439 km persegi dan menampung populasi 6 juta jiwa. Ia dianggap sebagai kota keempat terpadat di Eropa, sementara ibu kota Rusia Moskow menduduki peringkat kedua dengan populasi 12 juta jiwa. Kota terpadat di Eropa adalah Istanbul dengan lebih dari 18 juta penduduk. Saint Petersburg kadang-kadang bahkan lebih disukai daripada Moskow di Rusia. Ini karena lokasi geografisnya. Ia adalah kota mega Rusia terdekat dengan Eropa. Bukan hanya tepat di bawah Finlandia, tapi juga hanya 2 jam berkendara dari negara-negara Baltik seperti Estonia. Jadi penduduk Saint Petersburg dengan dokumen yang tepat bisa menemukan diri mereka di negara-negara Eropa dalam 1 atau 2 jam. Menikmati kehidupan aktif antara Rusia dan Eropa. Keunggulan lain kota ini dibandingkan Moskow adalah aksesnya yang sangat baik ke laut. Ingat, Moskow hanya memiliki sungai yang melaluinya. Tapi jika Anda melihat peta Saint Petersburg, Anda akan melihat bahwa tepi barat kota terbuka ke Teluk Finlandia. Di luar Teluk Finlandia, terletak Laut Baltik. Tentu saja, keberadaan laut adalah salah satu faktor paling kuat yang bisa membuat kota populer. Ini karena jumlah aktivitas yang bisa dilakukan meningkat dengan akses ke laut. Misalnya, orang Rusia bisa pergi ke pantai Saint Petersburg untuk berenang, tapi kesempatan seperti itu tidak ada di Moskow. Orang-orang di Saint Petersburg bisa berjalan santai dengan keluarga mereka di pantai kota, terutama setelah jam sibuk malam. Penduduk bisa menikmati laut dan meredakan stres di tepi kota. Seandainya musim panas di Saint Petersburg lebih panjang, ia bisa menjadi salah satu kota liburan terbesar Rusia dan dunia. Sayangnya, musim panas di sini datang dan pergi dengan cepat. Artinya cuaca mendingin dengan cepat. Selain itu, bukan hanya laut yang mengalir melalui kota, tapi juga sungai. Sungai ini disebut Sungai Neva, dan ia berasal dari Danau Ladoga di timur Saint Petersburg, membagi kota menjadi 3 cabang sebelum mengalir ke Teluk Finlandia. Ini menciptakan situasi di mana bagian barat Saint Petersburg sebenarnya terdiri dari pulau-pulau. Masing-masing pulau ini memiliki nama uniknya sendiri. Salah satunya disebut Holland Baru, seperti di New York. Pulau-pulau ini dihubungkan oleh jembatan, membuat kota menjadi kesatuan yang utuh. Total, ada 42 pulau dan pulau kecil di kota. Selain pulau, Saint Petersburg dikenal sebagai Venesia Rusia, dengan 55 kanal dan hampir 500 jembatan. Di sepanjang kanal ini, Anda akan menemukan banyak rumah besar bergaya kekaisaran. Rumah-rumah ini sering menjadi kediaman bagi elit kaya negara atau diubah menjadi hotel investasi. Beberapa bangunan ini telah ditinggalkan kosong oleh pemiliknya karena dianggap ketinggalan zaman dibandingkan era modern. Harga teks untuk bangunan-bangunan ini, terutama yang butuh renovasi, bisa benar-benar mencengangkan, mencapai sekitar $50 juta untuk beberapa di antaranya. Aspek menawan lain dari kota ini adalah pengalaman malam putihnya. Bukan, saya tidak bicara tentang kehidupan malam yang hidup seperti di tempat-tempat seperti Thailand, di mana malam sepertinya tidak pernah berakhir. Malam putih di sini adalah fenomena alam yang terjadi di area dekat lingkaran kutub. Maksud saya, malam di mana matahari tidak pernah benar-benar terbenam. Selama bulan-bulan musim panas, siang hari di kota ini bisa bertahan lebih dari 19 jam. Matahari terbit sekitar pukul 3 pagi dan terbenam sekitar pukul 11 malam.
Lihat adegan-adegan ini. Mereka milik tengah malam, tapi langit tidak gelap. Saint Petersburg adalah kota terdekat dengan lingkaran Arktik, membuat fenomena ini lebih terasa di sini dibandingkan tempat seperti Swedia atau Norwegia. Orang Rusia merayakan periode ini yang dimulai di Mei dan berlangsung hingga Juli dengan banyak acara dan festival, mengubah kota menjadi pusat hiburan. Musik, tarian, pertunjukan cahaya, dan berbagai tontonan visual mengubah kota menjadi salah satu destinasi utama dunia. Jadi aman dikatakan bahwa kota ini tidak tidur selama musim panas. Namun, jika Anda adalah orang yang tidak bisa tidur dalam cahaya dan tidak suka kebisingan, terutama selama bulan-bulan musim panas, tinggal di Saint Petersburg mungkin agak menantang. Orang Rusia telah memasarkan fenomena ini begitu indah ke dunia, sehingga sebelum perang, jutaan orang dari seluruh dunia mengunjungi Saint Petersburg setiap tahun hanya untuk menyaksikan malam putih secara langsung dan melihat bintang-bintang dalam kecerahan malam. Faktanya, kita baru saja mulai menyadari betapa istimewanya Saint Petersburg sebenarnya. Tempat ini memiliki potensi besar bahkan pada masa Kekaisaran Rusia. Ia berfungsi sebagai ibu kota Kekaisaran Rusia selama 200 tahun penuh. Didirikan oleh Tsar Peter Rusia di awal 1700-an. Awalnya kota ini tidak lebih dari rawa. Nama Peter dalam nama kota berasal dari nama Tsar Peter. Dan Burg berasal dari kata Jerman untuk kastil. Peter yang telah bepergian ke seluruh Eropa sangat terinspirasi dan khususnya jatuh cinta dengan Venesia. Ia membayangkan Saint Petersburg sebagai versi Rusia dari Venesia dan mulai menciptakan kota kanal. Ia melihat Saint Petersburg sebagai gerbang Rusia ke Eropa dan berinvestasi besar-besaran di kota untuk tujuan ini. Misalnya, Universitas pertama kota didirikan pada 1724 dan sejak itu lebih dari 40 universitas telah membuka pintu untuk pendidikan dan penelitian di Saint Petersburg. Bahkan hari ini, kota ini terus menarik mahasiswa dari seluruh Rusia dan menjadi rumah bagi beberapa universitas teknik dan teknis terbaik Rusia di samping Moskow. Universitas paling terkenal dan tertua di kota adalah Universitas Negeri Saint Petersburg. Jika Anda tertarik dengan sejarah Perang Dunia Kedua, beberapa dari Anda mungkin pernah mendengar kota bernama Leningrad dan pengepungan yang dialaminya selama periode itu. Leningrad yang menderita tragedi besar selama Perang Dunia Kedua menahan pengepungan selama 900 hari tanpa menyerah. Nah, Leningrad itu sendiri tidak lain adalah Saint Petersburg, teman-teman. Pada 1924, ia diganti nama menjadi Leningrad untuk menghormati Lenin tak lama setelah kematiannya. Kota ini mempertahankan nama Leningrad selama era Uni Soviet dan baru diganti kembali menjadi Saint Petersburg pada 1991 setelah pembubaran Uni Soviet selama pemerintahan Boris Yeltsin. Itulah mengapa kota ini bukan sekadar kota biasa bagi Rusia dan dikenal di seluruh dunia. Kota ini telah terpelihara begitu baik sepanjang sejarah sehingga ia merangkum banyak aspek Rusia, baik dari era Kekaisaran maupun periode Soviet. Bukti paling signifikan dari warisan ini adalah bangunan-bangunan megah yang menghiasi kota dengan arsitektur uniknya. Saya yakin saat Anda mengunjungi Saint Petersburg, Anda tidak akan pernah ingin meletakkan ponsel atau kamera Anda. Dengan setiap langkah, Anda akan bertemu keajaiban arsitektur yang lebih indah dari yang sebelumnya, dan Anda akan mengambil fotonya atau berpose di depannya. Arsitektur luar biasa di kota seringkali dalam nuansa putih dan coklat yang menghiasi jalan-jalan utama dari ujung ke ujung. Saint Petersburg tidak hanya bersaing dengan Moskow, ia melampaui banyak ibu kota di negara-negara Eropah. Nevsky Prospekt, yang adalah jantung kota, seperti urat nadi Saint Petersburg. Di Nevsky Avenue yang bersejarah dan dihiasi arsitektur, Anda tidak akan melihat sepotong sampah pun di jalanan. Area ini adalah bagian paling menonjol dan terus dijaga dengan baik di Saint Petersburg. Arsitektur yang Anda saksikan, penuh sejarah, seringkali mengingatkan pada era Kekaisaran Rusia. Setiap bangunan memiliki cerita dan maknanya sendiri. Oleh karena itu, kota ini secara visual memukau dan bisa dengan mudah menyaingi Moskow dalam hal estetika. Jalanan ramai dengan orang,
terutama selama jam kerja, dan Anda akan melihat banyak orang dan mobil bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Namun, apa yang benar-benar meningkatkan pengalaman visual Anda di Saint Petersburg bukan hanya jalanan bersih dan arsitektur. Seolah-olah orang-orang paling cantik di Rusia berkumpul di sini. Di samping Moskow, orang Rusia menghabiskan waktu dengan teman-teman di kafe atau mengambil banyak foto diri mereka sendiri. Jalanan dan taman selalu hidup, dan Anda akan bertemu kota yang sangat hidup. Adegan serupa bisa ditemukan di Moskow, dan orang Rusia di sini memancarkan tingkat kepercayaan diri dalam kecantikan mereka. Hampir tidak ada yang sendirian, dan orang Rusia benar-benar menikmati berteman dan bersosialisasi. Mereka jarang tinggal di rumah di siang hari. Mereka pergi bekerja, dan di malam hari, mereka tenggelam dalam aliran Saint Petersburg. Mereka selalu punya rencana dan jadual. Mereka berdandan dan menikmati diri sampai larut malam. Jalanan dipenuhi lebih banyak mobil mewah di malam hari, dan orang Rusia kaya mendominasi adegan kehidupan malam dengan mainan mengkilap mereka. Selain itu, orang Rusia melekat pada ponsel mereka siang dan malam. Jika mereka tidak mengobrol dengan teman, mereka menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar, tenggelam dalam ponsel mereka. Jika Anda mengamati betapa ramainya taman di Saint Petersburg di malam hari dan akhir pekan, Anda bisa melihat bahwa orang-orang ini benar-benar merangkul kehidupan. Karena kota tidak memiliki masalah dengan ketersediaan taman dan ruang hijau, Anda bisa dengan mudah menghabiskan waktu dengan orang-orang yang Anda cintai di salah satu dari banyak taman. Selain itu, suara musik dan kehadiran seniman di area ini berkontribusi menciptakan suasana indah di Saint Petersburg. Faktanya, kota ini terkenal sebagai kota seni. Ada ratusan museum dan situs bersejarah di sini. Museum Hermitage, Katedral Kazan, dan Istana Peterhof hanyalah beberapa di antaranya. Khususnya dalam arsitektur Rusia, Katedral Kazan adalah salah satu struktur paling megah yang terlintas di benak. Dirancang dalam bentuk bulan sabit, ia telah berdiri dengan segala keagungannya sejak 1801. Saint Petersburg memiliki populasi yang sangat terdidik dengan tingkat melek huruf lebih dari 90% di kalangan wanita. Wanita Rusia di kota ini berpendidikan tinggi dan dikenal karena keberanian dan keterampilan mereka dalam pilihan karir. Mereka tidak membiarkan stereotip gender mendikte jalur karir mereka. Mengingat bahwa Saint Petersburg adalah salah satu dari 2 kota paling layak huni di Rusia, Anda bisa membayangkan permintaan dari 145 juta orang negara ini untuk tinggal di sini. Akibatnya, harga sewa di kota ini telah meningkat hampir sebanyak di Moskow. Jika Anda memeriksa harga sewa apartemen di situs real estate Rusia, menemukan tempat kurang dari sekitar 75.000 rubel per bulan, hampir mustahil. Harga rata-rata untuk apartemen ini bisa dengan mudah naik hingga 150.000 rubel. Untuk memberi Anda gambaran, 100.000 rubel kira-kira setara dengan $1.000. Jadi, jika Anda berencana menyewa apartemen 2 kamar tidur di Saint Petersburg, bersiaplah menghabiskan sekitar $1.000. Jika Anda menemukan harga sewa ini terlalu tinggi dan bersedia tinggal tepat di luar kota, kota-kota kecil seperti Kudrovo telah dibangun di dekatnya. Area ini adalah rumah bagi orang-orang yang bekerja di Saint Petersburg, tapi memilih tinggal di gedung-gedung tinggi yang lebih murah di area yang lebih tenang. Sementara beberapa penduduk Saint Petersburg memang berpenghasilan baik untuk membayar sewa tinggi ini. Sebagian besar dari jutaan penduduk kota mungkin bahkan tidak menghasilkan $1.100 sebulan. Oleh karena itu, banyak anggota keluarga sering bekerja bersama untuk menutupi sewa dan pengeluaran lain. Orang-orang mungkin tampak rapi, tapi mereka tidak selalu menikmati standar hidup mewah. Untuk mempertahankan gaya hidup nyaman di kota ini, keluarga rata-rata biasanya perlu menghasilkan minimal $3.000 sebulan. Transportasi di kota umumnya dilakukan dengan subway dan bus. Ada rute bus yang memberikan akses ke banyak area berbeda dari Nevsky Avenue yang dianggap sebagai jantung kota. Selain itu, sistem metro Saint Petersburg tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tapi juga menjadi daya tarik wisata dengan sendirinya. Keberhasilan orang Rusia dalam arsitektur metro benar-benar patut dipuji. Mirip dengan metro di banyak kota di seluruh dunia, mereka telah membangun metro Saint Petersburg dengan cara yang sangat indah. Metro kota ini tidak hanya memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain,
tapi juga menawarkan mahakarya visual. Ada 54 stasiun metro di kota, dan Anda bisa mencapai bahkan titik terjauh Saint Petersburg dengan metro. Jika Anda bepergian dari Moskow ke Saint Petersburg dengan kereta, itu makan waktu sekitar 5 jam. Selain itu, jika Anda tiba di kota ini dengan kapal pesiar, Anda bisa tinggal di sini tanpa visa selama 72 jam. Meskipun dekat dengan wilayah Eropa, bahasa Rusia sebagian besar digunakan di sini. Meskipun tingkat kemahiran bahasa asing lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Rusia. Jika Anda tidak fasih berbahasa Rusia, mungkin butuh waktu cukup lama untuk teradaptasi dan membuat koneksi di Saint Petersburg. Jika Anda tidak familiar dengan alfabet Sirilik, Anda perlu tidak hanya memahami bahasa lisan, tapi juga mencari tahu tanda-tanda tulisan, termasuk institusi tidak resmi yang dalam bahasa Rusia dan ditulis dalam skrip Sirilik di seluruh kota. Jika ada satu hal yang bisa meredupkan semangat Anda di Saint Petersburg, itu adalah hujan kota yang sering. Jika Anda pernah berencana tinggal di kota ini, Anda harus siap untuk hujan dan langit mendung. Singkatnya, Saint Petersburg adalah salah satu kota paling hidup di Rusia, tanpa diragukan lagi. Mayoritas orang-orang ini tinggal di kota-kota terkenal seperti ibu kota Moskow dan Saint Petersburg. Rusia sering dikaitkan dengan pusat-pusat urban terkemuka ini. Namun di luar kota-kota ini, Rusia terdiri dari republik dan kota-kota yang kurang dikenal dan kadang-kadang terlupakan. Inilah salah satunya, Republik Karelia. Ia adalah salah satu wilayah paling unik di Rusia, terletak tepat di timur Finlandia, di wilayah Rusia. Karelia adalah republik otonom. Ia memiliki populasi sekitar 700.000 jiwa dan mencakup area 180.000 km persegi. Terletak di barat laut Rusia, sekitar 85% wilayah ini ditutupi hutan lebat. Akibatnya, mata pencaharian orang-orang di sini sangat terkait dengan industri kayu yang berputar di sekitar pemanenan dan pengolahan sumber daya kayu yang kaya dari hutan-hutan ini. Ibu kota Karelia, Petrozavodsk, memberikan kesan kota Eropa modern ketika dilihat dari atas. Wilayah ini begitu dekat dengan Finlandia, sehingga penduduk lokal sering mengunjungi Finlandia. Kedekatan ini juga memengaruhi arsitektur di Karelia, membuatnya agak mirip dengan arsitektur Finlandia. Anda bisa melihat bangunan kayu berwarna-warni yang menarik secara visual dan menyerupai gaya arsitektur yang ditemukan di Finlandia. Struktur kayu ini dibangun oleh orang-orang keturunan Finlandia. Namun, orang Rusia, berbeda dengan penduduk lokal Karelia, tidak memiliki afinitas kuat terhadap tradisi rumah kayu berwarna ini. Mereka cenderung melihat bangunan-bangunan ini lebih sebagai tumpukan kayu busuk. Memang, di kota-kota besar Rusia, Anda tidak akan menemukan banyak tradisi rumah kayu. Orang-orang di sini menjalani kehidupan damai yang jauh dari hiruk-pikuk kota-kota besar Rusia. Jalan-jalan dalam kondisi baik dan ada pohon di setiap sudut. Faktanya, selama musim panas, banyak orang dari wilayah tengah Rusia datang ke sini untuk menghabiskan liburan mereka. Melihat peta, Anda bisa melihat bahwa bagian timur Karelia memiliki garis pantai di mana area yang cocok untuk berenang telah dikembangkan. Karelia juga memiliki tempat khusus bernama Pulau Kizi, yang adalah salah satu lokasi paling tenang dan bebas stres di Rusia. Sayangnya, tempat-tempat khusus seperti ini relatif tidak dikenal oleh orang di luar Rusia, dan mereka belum dipromosikan kepada para wisatawan dunia seefektif yang seharusnya. Misalnya, di Pulau Kizi, yang merupakan bagian dari Karelia, arsitektur Rusia lebih dominan karena lokasinya yang terpencil. Banyak struktur dari era Soviet telah berhasil berdiri tanpa kerusakan signifikan. Pulau ini hanya sekitar 5,5 km panjangnya, membuatnya mustahil untuk pemukiman permanen didirikan. Hanya ada 2 gereja di pulau daratan dan keduanya adalah peninggalan luar biasa dari tahun-tahun yang telah berlalu. Kembali ke gambaran umum Karelia. Meskipun cuaca sering mendung, penting untuk diketahui bahwa hutan wilayah ini melimpah dengan buah-buahan. Karelia adalah titik perdagangan penting untuk ekspor buah ke wilayah tengah Rusia. Buah paling umum di sana adalah blackberry, dan penduduk lokal tidak pernah membayar blackberry selama jalan-jalan hutan mereka. Jika Anda ingin membeli blackberry saat mengunjungi Karelia, mereka menjual 1 kilogram blackberry
dengan harga sekitar $1,30. Sekarang mari kita berangkat dari bagian paling barat Rusia ke bagian paling timur. Tempat ini disebut Sakhalin, sebuah pulau yang terbesar di Rusia. Ia memiliki area mengesankan sekitar 72.000 km persegi, yang kira-kira setara dengan luas daratan Republik Chechnya. Berbeda dengan budaya Finlandia di Karelia, Pulau Sakhalin adalah tempat di mana budaya Jepang dan Rusia bercampur. Faktanya, Rusia dan Jepang masih bersengketa atas pulau-pulau seperti ini. Pada abad ke-19 dan ke-20, baik Jepang maupun Rusia ingin mengklaim pulau ini sebagai wilayah mereka sendiri. Pada satu titik antara 1905 dan 1945, pulau ini bahkan menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, ketika Jepang melemah, Rusia memanfaatkan situasi dan merebut pulau dari Jepang, memasukkannya ke wilayahnya sendiri. Saat ini, bagian selatan Pulau Sakhalin menghadap pulau lain yang milik Jepang. Jarak antara kedua pulau ini hanya sekitar 43 km. Sementara wilayah ini memiliki keindahan alam yang memukau, lokasinya yang terpencil, di salah satu titik terjauh dunia. Berarti ia tidak menerima banyak pengunjung. Bahkan mencapai Pulau Sakhalin dari dalam Rusia pun menantang, membutuhkan berjam-jam perjalanan pesawat. Hubungan diplomatik Rusia yang saat ini lemah dengan dunia luar telah semakin menghambat penemuan pulau-pulau seperti Sakhalin di skala global. Saat ini, mereka yang ingin mencapai Pulau Sakhalin dari daratan Rusia harus naik feri karena tidak banyak permintaan untuk pemukiman permanen. Ini sebagian karena kelompok pulau ini termasuk Sakhalin terletak di wilayah yang rentan terhadap beberapa gempa bumi terbesar di dunia. Sementara orang Jepang lebih terbiasa dengan gempa seperti itu. Orang Rusia kurang begitu. Oleh karena itu, sebagian besar orang mengunjungi Pulau Sakhalin untuk wisata daripada pemukiman permanen. Pengaruh era Soviet terlihat di pulau luas ini seperti di seluruh Rusia. Ada banyak reruntuhan era Soviet di pulau yang sekarang benar-benar ditinggalkan. Orang-orang yang tinggal di pulau menjalani kehidupan kota desa biasa, mencari nafkah, terutama melalui memancing di sepanjang pantai pulau. Ada kelimpahan spesies burung dan ikan di pulau, dan Anda bahkan mungkin melihat anjing laut. Jika Anda ingin mendapatkan pandangan mata burung tentang pulau, Anda bisa naik kereta gantung di Sakhalin. Di mercusuar yang ditinggalkan di pulau, burung sekarang telah membuat sarang, merebutnya dari manusia. Selain pulau indah ini, ada kota yang terabaikan di Rusia yang bisa Anda lihat dalam perjalanan ke Saint Petersburg. Tempat ini disebut Kudrovo, tempat di mana gedung-gedung beton tertinggi Rusia dibangun, menciptakan lingkungan yang tanpa kehidupan. Mereka yang bekerja di Saint Petersburg tinggal di Kudrovo untuk menghindari sewa tinggi di kota. Dengan kata lain, Kudrovo adalah salah satu tempat di Rusia di mana perumahan massal yang dirancang untuk keluarga berpenghasilan rendah paling banyak. Gedung-gedung yang dibangun oleh kontraktor yang didukung pemerintah ini dikenal karena bahan konstruksi yang buruk dan desain yang kurang sentuhan arsitektur. Apartemen di dalam biasanya lebih kecil dari 80 meter persegi. Saat orang berjalan melalui kota ini, mereka tampak seperti semut di tengah pencakar langit yang menjulang. Bukan hanya orang, bahkan mobil tampak cukup kecil ketika Anda melihat kota dari atas. Setiap bangunan di Kudrovo sekitar 20 lantai tinggi, yang mungkin tidak terlihat seperti pilihan bagus bagi mereka yang takut ketinggian. Setiap kompleks perumahan menampung rata-rata 3.700 apartemen, menyoroti tingkat urbanisasi yang ekstrim di sini. Namun, orang-orang di area ini mungkin lebih beruntung dibandingkan wilayah lain di Rusia. Setidaknya mereka memiliki rumah baru yang bersih dan jalan yang layak. Tapi tidak semua orang seberuntung itu. Misalnya, pertimbangkan Krasnodar, kota dengan populasi sekitar 700.000 jiwa. Ia mencakup area kecil sekitar 339 km persegi, menjadikannya kota yang padat penduduk. Ini bukan sudut terlupakan Rusia. Ia terletak di Kaukasus Utara. Jalan-jalan utama kota cukup layak huni dan terawat baik. Namun, di beberapa jalan selama musim dingin, jalanan berubah menjadi rawa sungguhan. Bahkan aspal terlihat setua bangunan dan kabel listrik memberi Anda kesan kota yang kurang berkembang. Yang buruk adalah sekarang sedang hujan dan penduduk Krasnodar tidak memiliki jalan aspal seperti Kudrovo
jadi mereka berjalan di permukaan berlumpur. Masalah terbesar kota adalah tanah lunak yang berubah menjadi kubangan selama hujan deras. Beberapa area kota memberikan kesan bahawa jalanan dilupakan ketika bangunan dibangun. Rusia adalah hamparan yang begitu luas, sehingga kemanapun Anda memandang di peta, Anda menemukan kekayaan detail dan lanskap beragam. Ambil tempat ini misalnya, kota Magadan yang memeluk Laut Okhotsk. Ia adalah salah satu pos terdepan terjauh di Rusia, terletak di timur jauh dan memiliki sejarah yang kembali ke era Stalin. Sebutkan Magadan kepada orang Rusia dan gambar kem kerja paksa gulag yang dingin membekukan tulang. Dan landscape pedesaan yang kasar muncul di benak. Kota ini dihuni oleh sekitar 100,000 orang, namun ia memiliki ratusan bangunan hantu. Ia hampir selalu diselimuti mantel putih persis salju dengan bangunan mengenakan berbagai bentuk putih. Dingin di sini begitu intens sehingga orang menyimpan makanan di luar jendela mereka, membuat kulkas hampir tidak perlu. Ini diklaim bahwa halte bus dan pemandangan di sini menawarkan beberapa pemandangan halte bus terbaik di dunia. Bangunan yang baru ditinggalkan masih berisi barang-barang milik mereka yang pernah menyebutnya rumah. Kondisi keseluruhan bangunan yang dihuni mencerminkan deskripsi ini. Sekarang mari kita pindah ke Tuva, atau seperti yang kadang disebut orang asing, TAA. Ia adalah salah satu Republik Otonom Rusia dan menariknya memiliki asal Turki. Terletak di selatan Rusia, tepat di utara Mongolia. Tuva berbatasan dengan Republik Otonom Turki lain, Altai di barat. Menurut para ahli, Republik Tuva adalah pusat geografis tepat Asia. Meskipun penting secara strategis, ia tetap salah satu wilayah Rusia yang relatif tidak dikenal. Saat ini ia memiliki populasi hampir 350.000 jiwa, dan Republik Turki ini mencakup wilayah luas lebih dari 170.000 km persegi, melampaui ukuran banyak negara. Ibu kota yang dikenal sebagai Kota Merah di Tuva mendapat namanya dari arti merah, dan sepertiga populasi Republik menyebut kota ini sebagai rumah mereka. Salah satu indikator paling mencolok dari kurangnya perhatian Rusia terhadap wilayah ini adalah badai debu yang sering melanda Republik, dengan jalanan dan jalan sering dibiarkan tidak diaspal. Bahkan hembusan angin terkecil pun bisa menyapu awan debu yang membutakan. Jika Anda berjalan-jalan di ibu kota Kyzyl, Anda akan melihat bahwa banyak jalan bahkan tidak diaspal. Selain itu, Tuva adalah salah satu wilayah di Rusia di mana polusi udara berada di puncaknya. Penggunaan batu bara untuk pemanasan di area menghasilkan langit diselimuti kabut keabu-abuan. Secara keseluruhan, Tuva memancarkan aura kota yang kurang berkembang. Rumah-rumah sering menyerupai pondok kayu pedesaan, dan mobil yang digunakan sepertinya langsung keluar dari halaman sejarah yang berasal dari 20 hingga 25 tahun lalu. Sementara bangunan baru memang ada, mereka tidak selalu dalam kondisi terbaik. Sebagai contoh, taman anak-anak telah didirikan di atas puing konstruksi, memaksa anak-anak bermain dengan peralatan berdebu. Bahkan, apa yang kita sebut bangunan baru memiliki pintu masuk yang cukup mengecewakan, lebih menyerupai pintu masuk gudang daripada bangunan apartemen. Perlu dicatat bahwa orang tunawisma kadang tidur di depan bangunan apartemen ini. Selain itu, ada kantong sampah yang disingkirkan dengan sayang di tengah jalan tanpa tempat sampah yang terlihat. Di taman lokal, Anda juga akan menemukan peralatan taman bermain era Soviet. Sepertinya pemerintah Rusia mungkin tidak banyak berinvestasi di Tuva atau mengalokasikan sumber daya ke area tersebut. Namun, masalah Tuva melampaui polusi. Pengangguran adalah isu signifikan. Tingkat pengangguran tinggi juga telah berkontribusi pada peningkatan kejahatan. Dengan populasi sekitar 350.000 jiwa, Tuva menyaksikan sekitar 8.500 kejahatan setiap tahun. Sementara tingkat pengangguran resmi di Republik adalah 12%, penduduk lokal menyatakan bahwa tingkat pengangguran sebenarnya melebihi 25% populasi. Baik pengangguran maupun upah rendah mendorong orang ke aktivitas ilegal. Mereka yang beruntung memiliki pekerjaan biasanya menghasilkan gaji bulanan rata-rata sekitar $400. Tidak setiap orang di Republik Tuva tinggal di kota. Seperempat populasi melanjutkan budaya nomaden yang diwariskan dari leluhur mereka
tinggal di hamparan luas stepa. Di sana mereka mempraktikkan musik, keyakinan, dan bahasa mereka sendiri, bebas dari pengaruh dunia modern. Namun, bahkan di tempat tinggal stepa mereka, ada tingkat polusi sampah yang mengkhawatirkan, dan lingkungan tidak tampak sangat sehat. Sepertinya sampah yang menumpuk di kota dibuang di tanah stepa ini, dan tidak ada area pengumpulan limbah yang ditentukan. Mereka yang tinggal di stepa terlibat dalam peternakan ternak kecil dan besar, menjual susu yang dihasilkan dari hewan-hewan ini kepada orang-orang Tuva. Menariknya, mereka juga beternak babi. Orang Tuva mematuhi keyakinan syamanistik kuno daripada Islam. Jadi mereka tidak keberatan beternak babi. Babi-babi ini berfungsi sebagai sumber daging dan susu bagi mereka. Rusia tentu saja tidak terbatas hanya pada ini. Ia menyimpan banyak wilayah yang belum dieksplorasi dan unik. Ada tempat-tempat terpencil dan misterius di bumi di mana sedikit orang berpetualang, di mana iklim dan kondisi hidup sangat keras. Beberapa tempat ini, meskipun memiliki arti historis, telah jatuh ke dalam kerusakan dan kelalaian. Salah satu tempat seperti itu yang mungkin Anda pernah dengar adalah kota Vorkuta. Saat ini ia adalah salah satu kota paling utara di Rusia dan di antara pemukiman paling terpencil di dunia. Kota ini begitu jauh di utara dan terisolasi, sehingga selama lebih dari setengah tahun ia mengalami nuansa abu-abu antara hitam dan putih di langit. Faktanya, hingga baru-baru ini, Vorkuta adalah lokasi strategis dalam Uni Soviet dan pusat pertambangan signifikan, khususnya untuk batu bara. Namun, dengan runtuhnya Uni Soviet, penurunan Vorkuta dimulai dan tambang batu bara mulai tutup satu demi satu. Akibatnya, selama 30 tahun terakhir, 2/3 populasi kota bermigrasi ke bagian berbeda Rusia. Saat ini diperkirakan hanya ada sekitar 10.000 penduduk aktif di kota ini, yang mencakup area luas 24.000 km persegi. Untuk perspektif, area kota lebih besar dari banyak negara dan kota besar di seluruh dunia. Kepadatan populasi rendah ini benar-benar mengubah Vorkuta menjadi kota hantu. Situasi geopolitik Rusia saat ini, yang ditandai dengan hubungan global yang lemah, membuat kota terpencil seperti ini bahkan lebih sulit untuk dikunjungi, atau pemukiman permanen didirikan di sana. Sepertinya pemerintah Rusia saat ini tidak berinvestasi secara memadai di pemukiman kecil ini dan membiarkan mereka dilupakan. Saat ini, Vorkuta kekurangan fasilitas dasar seperti rumah sakit, universitas, atau supermarket besar. Faktanya, bahkan tidak ada jalan raya yang layak menuju kota. Satu-satunya koneksi ke dunia luar adalah jalur kereta, dan bahkan itu dibangun oleh narapidana kem kerja paksa Gulag era Soviet. Sebelum narapidana ini membangun kereta api, mereka tiba di Vorkuta dengan menavigasi sungai dalam perahu. Bagi mereka yang ingin mencapai kota dari Moskow hari ini, mereka harus menahan perjalanan kereta yang melelahkan yang memakan waktu 45 jam atau sekitar 2 hari non-stop. Ini cukup menyiksa teman-teman. Sementara ada bandara di kota, kondisi cuaca suram dan keras. Vorkuta membuat bandara sulit memberikan layanan reguler. Selain itu, hampir tidak ada permintaan untuk penerbangan ke lokasi terpencil ini. Sebelum kita menyelami adegan kehidupan saat ini di Vorkuta, penting untuk menyentuh sejarah terbarunya. Kota ini sebenarnya adalah lokasi penjara Gulag yang terkenal itu selama era Uni Soviet, diperintahkan oleh Vladimir Lenin, dan kemudian diintensifkan di bawah pemerintahan Joseph Stalin dari 1930-an hingga 1950-an. Vorkuta adalah kem kerja paksa. Politisi dan penduduk kota yang menentang atau mengkritik rezim Soviet diasingkan ke sini sebagai bentuk hukuman. Individu-individu ini tidak hanya diisolasi dari masyarakat, tapi juga dikenai kerja paksa di tambang batu bara untuk melayani rezim. Kondisi kerja di kem-kem ini begitu parah, sehingga mereka yang diasingkan ke Vorkuta tidak bisa menahan dingin keras yang bisa turun hingga 50 derajat Celcius dan perlakuan melelahkan. Dalam 30 tahun pertama setelah Gulag didirikan, menurut beberapa sumber, sekitar 1,7 juta orang, atau menurut yang lain, lebih dari 3 juta orang tewas di tengah kondisi keras ini. Gulag ditutup oleh negara beberapa tahun setelah kematian Stalin, sekitar 1960. Upaya dibuat untuk menciptakan kehidupan baru di sana,
Faktanya, setelah 1960-an, Vorkuta sedang dalam jalur menjadi kota Rusia modern dengan bangunan bergaya Soviet mewah dan pengusaha datang ke kota. Mereka yang mencari pekerjaan di Rusia bisa dengan mudah menemukan pekerjaan di kota industri signifikan seperti Vorkuta. Orang-orang ini juga menerima insentif sosial seperti bantuan sewa dari pemerintah. Dengan 13 tambang aktif utama di Vorkuta, ia menjadi tempat tidak hanya mengekspor batu bara ke Rusia, tapi ke seluruh dunia. Penambangan batu bara memenuhi kebutuhan bahan bakar signifikan selama 100 tahun terakhir. Namun seiring waktu, Vorkuta yang memiliki citra buruk di kalangan populasi Rusia menjadi tempat di mana orang tidak lagi ingin bertahan. Di mata orang Rusia, ia kehilangan nilainya lagi, dan orang menjadi enggan tinggal di sini. 13 perusahaan pertambangan aktif di wilayah mulai menutup tambang mereka satu demi satu. Penutupan tambang yang merupakan pasar kerja paling penting di wilayah juga merugikan bisnis kecil yang melayani kebutuhan orang-orang yang bekerja di sana. Alasan utama penutupan tambang di Vorkuta adalah kemajuan teknologi dunia yang membuat tambang Vorkuta tidak berharga. Dengan kata lain, sementara batu bara adalah sumber bahan bakar luar biasa untuk pemanasan pabrik dan mesin. 50-100 tahun lalu, penemuan ladang gas alam dan minyak di tempat seperti Qatar dan Kuwait di era teknologi modern meredupkan pentingnya batu bara. Negara-negara mengalihkan fokus ke teknologi yang didukung oleh sumber daya minyak yang ditemukan di negara Arab daripada menggunakan mesin lama yang didukung batu bara. Oleh karena itu, Vorkuta tidak bisa lepas dari citra buruknya dari era Gulag dan tidak bisa menjadi kota modern yang berkembang. Saat ini masih ada patung-patung pemimpin Soviet dan bangunan dari era mereka di Vorkuta. Ketika Anda melihat kota dari atas, Anda tidak akan melihat tanda konstruksi baru atau gerakan. Tidak ada lalu lintas atau keramaian yang terlihat. Kota seperti set film horor dalam warna pucat yang mengingatkan pada tempat di mana hantu akan hidup. Dalam realitas, banyak bangunan masih cukup utuh dan tampak elegan. Namun, opsi transportasi terbatas berarti bahkan populasi tunawisma Rusia pun tidak tertarik ke wilayah tersebut. Hanya ada 4 tambang batu bara aktif di area di mana batu bara secara aktif diekstrak dan orang-orang yang tersebar yang Anda lihat di sekitar adalah mereka yang bekerja di perusahaan pertambangan ini. Mereka mengecat bangunan tempat tinggal mereka untuk membedakannya dari yang ditinggalkan lain. Hanya melihat mobil di sekitar bangunan memberi petunjuk tanda kehidupan, meskipun kecil. Interior bangunan yang ditinggalkan terlihat seperti set film yang disiapkan dengan hati-hati, atau suasana video game. Tempat ini begitu dekat dengan kutub utara, sehingga bahkan di bulan-bulan tahun ini, salju di sana tidak mencair. Orang-orang di sana berjalan dengan mantel tebal, bahkan di Juni dan Juli. Minuman terbuka di dalam rumah, buku di dalam lemari, dan bahkan obat-obatan semuanya berfungsi sebagai bukti bahwa seseorang pernah tinggal di sini sebelum Anda. Kendaraan yang ditinggalkan di bawah salju di luar adalah bagian dari bukti ini. Di kota yang ditinggalkan di mana keheningan begitu ekstrim, suara paling mengerikan yang Anda dengar dari waktu ke waktu adalah lolongan serigala liar yang berkeliaran di area. Tempat ini telah menjadi lebih banyak habitat yang direbut kembali oleh alam daripada domain manusia. Tanaman liar yang tumbuh subur di sekitar adalah indikator lain dari ini. Khususnya setelah kegelapan total jatuh di Vorkuta, petualangan keluar memang usaha yang berani. Bahkan di luar, suara paling samar pun bisa membuat Anda berkeringat dingin. Ini karena Anda tidak bisa melihat apapun di luar 20 meter di sekitar Anda dan seluruh kota diselimuti kegelapan. Kemungkinan binatang liar berlari ke arah Anda dari kegelapan bukanlah probabilitas rendah sama sekali. Mungkin aspek paling indah dari Vorkuta adalah bahwa ia mempertahankan semua keasliannya dari eranya tanpa perubahan apapun. Relief di bangunan Soviet, tanda neon vertikal, semuanya berdiri seolah-olah baru kemarin. Tempat ini bisa dengan mudah diubah menjadi museum kota sempurna abad baru-baru ini. Salah satu infrastruktur langka yang masih berfungsi di kota selain orang adalah lampu lalu lintasnya. Bahkan mereka adalah peninggalan era Soviet. Lampu lalu lintas bahkan tidak dipasang di tiang. Demikian pula, halte bus jauh dari modern dan bisa disamakan dengan kontainer sampah.
Begitulah, kehadiran transportasi bus aktif di kota yang ditinggalkan ini sepertinya hak istimewa dengan sendirinya. Tidak ada rumah sakit bagus di wilayah maupun universitas. Jika orang-orang ini menderita penyakit mendadak, sepertinya tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan solusi di Vorkuta. Selain itu, meskipun bangunan apartemen di mana orang tinggal memiliki sistem pemanasan yang berfungsi, pipa dari unit yang ditinggalkan di bangunan beku, sehingga air panas atau panas tidak bisa ditransmisikan ke unit yang ditempati lain. Ada kendaraan yang bergerak di kota, tapi mereka juga terbatas pada yang dikirim ke sini oleh kereta. Dengan kata lain, mereka hanya bekerja di dalam Vorkuta. Pasokan makanan dan obat ke penduduk di wilayah juga dilakukan melalui kereta ini. Penduduk kota umumnya orang-orang berusia 50 tahun ke atas yang tidak berdaya dan miskin. Orang muda yang dewasa tidak tinggal di sini. Mereka mencari kehidupan lebih baik dengan berimigrasi ke Moskow dan Eropa, meskipun harus meninggalkan keluarga mereka. Karena hanya ada pekerjaan pertambangan di sini, dan kecelakaan sering di tambang membuat orang muda mencari peluang di kota lain. Memang, ketika Anda memeriksa pemakaman di wilayah, foto mereka yang telah kehilangan nyawa milik individu yang sangat muda. Orang-orang ini telah kehilangan nyawa mereka di 4 tambang aktif di wilayah selama 20 tahun terakhir. Ketika Anda meninjau laporan yang meninggal dari sumber terbuka, alasan seperti ledakan tambang, gas metana, batu jatuh, dan jatuh dari ketinggian disebutkan. Meskipun demikian, jika Anda pernah mempertimbangkan menetap di Vorkuta di masa depan, mari kita bicara juga tentang pasar real estate di sana. Jika Anda ingin membeli apartemen di Vorkuta hari ini, Anda bisa membeli apartemen 3 kamar tidur hanya dengan 150.000 rubel. 150.000 rubel Rusia setara dengan $1.500 Amerika hari ini. Jadi membeli rumah di Vorkuta mungkin salah satu cara termurah untuk memiliki properti di luar negeri. Ini mungkin terdengar seperti pikiran lucu bagi Anda. Namun, ada probabilitas sangat tinggi bahwa tempat ini akan dihargai selama 100 tahun ke depan karena kita memiliki masalah iklim yang diakui seluruh dunia dan ilmuwan iklim. Dulu negara-negara di lintang tengah Eropah dan Timur Tengah memiliki suhu musim panas di angka 30-an. Tapi hari ini, Anda bisa dengan mudah melihat suhu 50 derajat Celcius di wilayah ini. Mempertimbangkan kemungkinan bahwa suhu ini akan terus naik seiring waktu, tempat seperti Greenland dan Vorkuta yang dekat dengan kutub akan menghangat dan menjadi lebih layak huni dalam hal iklim. Ini kemungkinan akan mendorong nilai properti di area ini, dan nilai apartemen di wilayah mungkin mencapai ratusan ribu dolar. Hari ini, mereka yang memiliki rumah di sana telah meninggalkan Vorkuta dengan barang-barang mereka karena mereka tidak bisa menemukan pembeli untuk rumah mereka. Tapi itu sama sekali bukan mukjizat bagi pemilik rumah ini untuk berpotensi memiliki salah satu lahan paling berharga di dunia di masa depan dekat. Singkatnya, Vorkuta adalah salah satu kota paling menarik di dunia, baik karena masa lalu historisnya maupun kondisi iklimnya. Siapapun yang ingin tinggal di sini harus beradaptasi dengan ketidaknyamanan dan puas dengan fasilitas dari 50 tahun lalu. Selain itu, bahkan di bulan Mei dan Juni, mereka harus siap memakai mantel dan topi. Misalnya, apakah Anda bersedia pergi ke kota terpencil dan beku ini di salah satu titik paling utara Rusia untuk tinggal di sana? Bahkan jika Anda menerima tawaran gaji yang sangat bagus? Atau apakah kota-kota tua berlapis es ini pada akhirnya ditakdirkan untuk hilang seiring waktu? Jika Anda menikmati video ini dan ingin melihat lebih banyak video kota menarik seperti ini, silahkan like video dan subscribe channel. Itulah kisah hidup bersama lokal yang penuh warna dan emosi tentang kota-kota Rusia yang luar biasa, di mana setiap sudut menyimpan cerita ketahanan dan keindahan yang menyentuh hati. Semoga perjalanan ini membawa inspirasi dan kehangatan bagi hati Anda yang selalu haus akan cerita-cerita nyata dari negeri yang megah ini. Kota paling layak huni di dunia, eksplorasi Moskow, Saint Petersburg, dan rahasia wilayah Rusia lainnya. Hidup bersama lokal mengajak Anda merasakan denyut kehidupan di negeri beruang Rusia yang luas dan penuh kejutan. Di sini, di tengah dinginnya musim dingin dan kehangatan jiwa penduduknya, kita akan merasakan denyut kehidupan kota-kota yang megah, di mana mimpi bertemu realitas, kemewahan berpadu dengan kesederhanaan,
dan setiap sudut menyimpan cerita dramatis tentang ketahanan, keindahan, serta harapan manusia yang tak pernah padam. Sampai saat ini, kita sudah banyak membahas tentang berbagai negara. Beberapa mungkin membuat Anda tertarik, sementara yang lain mungkin membuat Anda sedikit dingin. Jadi, menurut pendapat Anda, apa ibu kota paling layak huni di dunia? Apa karakteristik esensial yang harus dimiliki oleh ibu kota suatu negara? Dalam video sebelumnya, kita telah menjelajahi berbagai wilayah Rusia. Sekarang mari kita bicara tentang Moskow, ibu kota negara luas. Dengan luas permukaan terbesar ini dan melihat Rusia dari perspektif keseluruhan. Kita semua tahu bahwa Rusia luar biasa besar, mencakup sekitar 17 juta kilometer persegi. Moskow, yang dianggap sebagai jantung bangsa kolosal ini, terletak sedikit ke timur Belarus dan sedikit ke utara Ukraina. Jadi bukan di wilayah utara yang didominasi dinginnya Siberia, melainkan di bagian yang lebih sedang dan hangat di sepanjang perbatasan barat. Berbeda dengan suhu beku minus 50 derajat Celcius yang mungkin Anda temukan di utara Rusia, Moskow mengalami musim dingin yang lebih ringan dengan suhu sekitar minus 20 derajat Celcius. Namun, dingin yang menusuk tetap mendominasi sepanjang musim ini. Jika kita perbesar sedikit kota ini di peta, kita bisa melihat bahwa ia tidak mencakup area yang luar biasa luas. Faktanya, total luas daratan Moskow hanya 2.511 km persegi. Moskow, tanpa diragukan lagi, kota paling populer di Rusia, dihuni oleh sekitar 19 juta jiwa. Kota terdekat dengannya, Saint Petersburg, menampung 6 juta penduduk. Sungguh luar biasa bahwa Moskow telah menjadi ibu kota Rusia dan rakyat Rusia selama lebih dari 850 tahun. Tentu saja, cara menampung populasi padat ini ke dalam area kecil adalah melalui pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Di kota penting Rusia ini, Anda bisa melihat ratusan bangunan tinggi. Harga sewa apartemen rata-rata di sini yang sedikit lebih baik dari standar normal, mulai dari 80.000 rubel. Setara dolar untuk apartemen 3 kamar tidur, di mana kota ini menjadi tuan rumah bagi para. Namun tapi Moskow tidak baik di musim dingin maupun musim panas. Sungai yang memotong jantung kota ini telah dijembatani dengan jembatan-jembatan kecil untuk memberikan koneksi darat yang melayani masyarakat. Seperti yang bisa Anda lihat dari keberadaan sungai, kota ini dibangun di atas dataran luas. Adapun istana Kremlin Moskow yang terkenal, ia terletak tepat di jantung dan pusat kota. Istana ini adalah salah satu simbol terbesar Rusia, dan hampir semua orang yang mengunjungi Rusia pasti berfoto di depan istana Kremlin Moskow. Saat ini, istana ini juga menjadi kediaman resmi Putin, karena ini adalah kota pengadilan tinggi, pusat administrasi negara, dan tempat bermain para oligark kaya. Anda sering melihat kendaraan resmi mewah dengan sirene meraung yang menyebabkan kemacetan di kota. Mari kita sebutkan juga bahwa di Rusia ada banyak istana dengan nama Kremlin. Di sisi lain, lapangan merah yang terkenal, seperti yang biasa dikenal dalam bahasa Inggris, tentu saja terletak di ibu kota, dan sekitar lapangan ini dipasang dengan jalan batu bulat tanpa ada sebutir sampah pun yang terlihat. Lapangan merah adalah area paling populer, di mana wisatawan yang mengunjungi Rusia dan Moskow menghabiskan waktu mereka. Arsitektur di urat nadi kota ini dibangun di atas fondasi seperti itu. Lapangan di sini begitu luas, sehingga ketika presiden seperti Putin memberikan pidato atau pada hari-hari perayaan nasional, lapangan merah dipenuhi oleh jutaan orang. Simbol lain Moskow, Katedral Saint Basil yang bersejarah, berdiri dengan gagah di lapangan merah ini dan merupakan salah satu ikon terbesarnya. Saat ini tidak ada banjir wisatawan asing yang berat ke lapangan tersebut. Alasannya adalah hubungan diplomatik Rusia yang dingin dengan Barat dan maskapai penerbangan Barat telah mengurangi atau menghentikan penerbangan mereka ke Rusia. Namun, populasi domestik Rusia yang besar dan sumber daya yang melimpah membuat mereka tidak terlalu bergantung pada dunia luar. Oleh karena itu, ibu kota mereka tidak pernah menjadi tempat yang sepi dan kosong di setiap waktu sepanjang tahun. Indikator terbesar dari hal ini adalah festival-festival yang tak pernah berhenti di Moskow. Jika Anda beruntung, Anda mungkin menemukan festival-festival yang memukau ini saat berkunjung.
Festival-festival ini mungkin biasa bagi penduduk lokal, tapi saya yakin mereka akan cukup menarik bagi mereka yang datang ke Moskow dari luar. Saat ini sebagian besar dunia masih mengalami bulan-bulan musim panas, dan di Moskow, orang-orang masih berjalan-jalan dengan lengan pendek. Jika saya tunjukkan sedikit kehidupan yang ramai di sana, saya bisa katakan bahwa kota ini sangat hidup, baik di siang hari maupun malam hari. Meskipun dampak sejarah, Moskow menawarkan cara hidup yang aktif dan nyaman. Orang-orang memenuhi jalan-jalan Moskow dengan kelompok teman-teman mereka, dan hampir tidak ada yang berjalan sendirian. Beberapa duduk di bangku dengan teman-teman, beberapa berbagi cerita dengan penuh semangat di kafe, dan yang lain difoto oleh fotografer di jalanan. Bagian fotografi ini penting, karena saat Anda pergi ke Moskow, Anda mungkin menemukan sesuatu yang tidak sering Anda lihat. Di pusat kota Anda akan menemukan fotografer berkeliling dengan kamera profesional yang mengabadikan keindahan orang-orang Rusia yang sadar penampilan dengan bayaran. Dengan cara ini, orang-orang yang difoto memiliki kenangan abadi dan orang lain mendapatkan penghidupan. Bahkan beberapa fotografer telah meninggikan standar begitu tinggi sehingga mereka memilih spot ramai di kota, memasang latar belakang, dan memberikan latar yang lebih profesional bagi mereka yang ingin difoto. Sebenarnya tidak perlu itu, karena setiap sudut Moskow, taman-tamannya, jalanannya, dan arsitekturnya memberikan peluang berlimpah untuk mengambil foto sempurna dan difoto. Khususnya arsitektur kota yang mengingatkan pada gaya Eropa Barat tidak kalah. Dan setiap keajaiban arsitektur ini memiliki status ikonik bagi negara. Apapun yang Anda harapkan dari ibu kota atau kota ideal untuk ditinggali, Moskow sebagian besar memenuhi persyaratan tersebut. Jika Anda ingin pergi ke restoran, Anda memiliki ratusan pilihan di depan Anda. Jika Anda bosan pergi ke taman atau klub malam yang sama, ada ratusan lagi yang bisa dieksplorasi. Atau apakah Anda menikmati bertemu orang baru terus-menerus? Moskow memiliki lebih banyak wajah baru dan orang baru daripada yang bisa Anda bayangkan. Yang terbaik adalah bahwa negara Rusia menawarkan Anda peluang penghasilan tertinggi yang tersedia. Jika Anda ingin tinggal di kota yang semarak dengan arsitektur megah seperti ini hari ini, Anda membutuhkan pendapatan bersih sekitar 4.000 hingga 5.000 dolar per bulan di Moskow. Jika tidak, gaya hidup mewah Moskow bisa membebani anggaran Anda. Jika Moskow terlalu mahal bagi Anda, tapi Anda masih ingin berada di dekatnya, kota Vladimir tepat di timur Moskow mungkin menjadi pilihan. Lebih jauh ke timur ada Kazan, kota besar dengan suasana yang hidup. Kazan sebenarnya adalah ibu kota Tatarstan, sebuah republik otonom di Rusia. Atau mungkin Anda mencari kota yang kurang padat tapi maju dekat perbatasan Finlandia. Itu adalah Saint Petersburg yang terletak di utara Moskow. Moskow tidak hanya menarik orang dewasa. Orang-orang muda dari seluruh Rusia juga berbondong-bondong ke kota ini. Ini karena universitas teknis terbesar negara ini berada di Moskow. Dan individu muda datang ke sini untuk mendapatkan pendidikan yang dapat mengarah pada peluang karir internasional. Saat ini Moskow memiliki 13 universitas, menjadikannya kota yang menarik bagi orang-orang dari segala usia, bukan hanya orang dewasa. Di sisi lain, Anda bisa melihat banyak orang mengambil foto dan difoto di Moskow karena orang Rusia, terutama wanita Rusia, sangat suka difoto. Bahkan jika Anda mengambil gambar mereka tanpa mereka sadari, ketika mereka menyadarinya, mereka tidak bereaksi agresif atau marah. Sebaliknya, mereka tersenyum dan berpose untuk kamera. Memang, orang Rusia sering memegang ponsel di tangan, terus-menerus mengambil foto diri mereka sendiri. Bahkan jika Anda tidak memotret mereka, sepertinya orang Rusia tidak hanya mencari persetujuan dari dunia luar, tetapi juga dari diri mereka sendiri. Ketika Anda melihat wajah orang-orang, Anda bisa melihat dengan jelas ciri-ciri ras Slavia. Sekitar 8 dari 10 orang memiliki kulit cerah dan sering berambut pirang. Akibatnya, banyak orang Rusia memiliki mata biru atau hijau. Kecantikan tentu saja subjektif, tapi tidak bisa dipungkiri daya tarik global terhadap penampilan Slavia. Orang Rusia sepertinya sadar akan perhatian ini, yang mungkin berkontribusi pada kepercayaan diri tinggi mereka. Selain itu, orang Rusia berpakaian cukup elegan, bukan hanya saat mereka keluar malam, tapi bahkan selama pertemuan santai siang hari dengan teman-teman.
Rusia adalah negara yang termasuk dalam cabang Ortodoks Kristen, tapi struktur agama dan gaya pemerintahan negara tidak campur tangan dalam pakaian dan gaya hidup penduduknya. Orang-orang bisa berpakaian dan hidup sesuka hati mereka, dan tidak ada tekanan masyarakat atau pemerintah terhadap mereka. Mereka menikmati kebebasan di sini. Orang-orang menari tidak hanya di venue, tapi juga di jalanan di siang hari. Semangat hidup mereka sama sekali tidak kalah dengan gaya hidup Eropa Barat. Mereka penuh energi dan menunjukkan perilaku yang penuh keceriaan. Motivasi tinggi penduduk Moskow juga memberikan penghidupan bagi orang-orang muda yang ingin menghasilkan uang dengan bermain musik. Musisi yang memainkan berbagai alat musik bisa ditemukan di setiap sudut jalan. Jadi, sambil berjalan-jalan di Moskow, Anda mungkin terus mendengar melodi indah. Selain itu, di malam hari, selama jam-jam matahari terbenam, trotoar Moskow mulai dipenuhi orang dan Anda hampir tidak bisa menemukan trotoar kosong. Bahkan jika orang tidak pergi ke kafe, mereka memenuhi taman dan area trotoar ini dengan orang-orang yang mereka cintai. Bahkan di Moskow, beberapa orang memarkir mobil mereka di sudut dan membuka bagasi mobil untuk menikmati hookah. Ini bukan pemandangan yang jarang, dan mereka yang tidak menemukan ruang di taman membawa hookah dan minuman mereka untuk menikmati udara terbuka di bagasi mobil mereka. Beberapa lebih suka menghabiskan waktu mengobrol di tepi hijau sungai Moskow daripada makan dan minum. Atau beberapa orang Rusia mungkin menggunakan bangku untuk tujuan berbeda di malam hari. Detail penting di jalanan Moskow adalah bahwa meskipun cukup muda, orang-orang mengonsumsi banyak produk tembakau. Anda juga tidak akan melihat populasi lansia besar di atas 65 tahun di kota. Hampir semua orang yang Anda temui di jalanan berusia di bawah 50 tahun. Orang tua biasanya terlihat di metro dan tidak menarik banyak perhatian di jalanan. Berbicara tentang metro, perlu dicatat bahwa Moskow memiliki salah satu jaringan metro terbesar dan paling ekstensif di dunia. Kota ini memiliki jaringan transportasi yang detail cukup untuk menyamai keagungan ibu kota. Dan apa yang lebih, stasiun metro Moskow seperti metro Rusia lainnya memiliki arsitektur yang cukup mengesankan. Desain metro yang ultra stylish ini diwarisi dari era Soviet dan benar-benar salah satu fitur terbaik Rusia. Untuk menunjukkan ini lebih baik, Anda bisa mengamati sendiri betapa elegan dan bersihnya setiap stasiun metro di Moskow. Di seluruh negeri, sistem metro Rusia memiliki lebih dari 160 stasiun di 11 jalur. Aspek lain yang patut dicatat di Moskow adalah kelimpahan mobil mewah. Anda terutama akan melihat mobil-mobil mewah ini keluar di jam-jam malam dan masing-masing benar-benar memukau. Kemanapun Anda berpaling, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, dan berbagai jenis mobil tiba-tiba muncul di depan mata Anda. Ada sebuah jalan di kota yang disebut Malaya Bronaya, dan itu adalah tempat elit Moskow tinggal, di mana pajak berlimpah dan di mana orang kaya sering menghabiskan waktu mereka. Jadi di jalanan Moskow seperti Malaya dan Petrovka, Anda bisa melihat pusat perbelanjaan merek paling mahal dan kendaraan paling mewah di malam hari. Anda bisa tenggelam dalam lalu lintas dan keramaian jalan-jalan ini. Selain itu, karena komposisi kosmopolitan dan multinasional Moskow, bahkan jika Anda tidak fasih berbahasa Rusia, Anda bisa mengatasi masalah komunikasi dengan bahasa Inggris Anda. Komposisi multietnis kota ini juga berarti ia menawarkan hidangan yang sesuai dengan selera Anda dalam hal budaya makanan. Selain itu, jalan-jalan Moskow yang ramai adalah salah satu area paling sering dikunjungi oleh pasangan baru menikah. Orang-orang sering memilih lingkungan elit Moskow untuk perayaan pernikahan mereka. Dan jika Anda melihat beberapa pasangan pengantin dan ratusan tamu berkumpul di sekitar sungai Moskow, jangan kaget. Upacara pernikahan penduduk Moskow ini tidak ditandai dengan musik megah dan kemewahan. Sebaliknya, mereka lebih sederhana dengan pertemuan intim keluarga dan teman dekat. Singkatnya, hari ini, meskipun tantangan politik Rusia, Moskow memiliki suasana yang hidup dan aman. Sepertinya kota ini akan terus menjadi salah satu ibu kota paling diidamkan dan menarik di dunia. Setidaknya penduduk Moskow tampak puas hidup di negara mereka dan tidak ada tanda ketakutan atau pembatasan di wajah mereka. Saint Petersburg terletak di barat laut Rusia, mencakup area 1.439 km persegi dan menampung populasi 6 juta jiwa. Ia dianggap sebagai kota keempat terpadat di Eropa, sementara ibu kota Rusia Moskow menduduki peringkat kedua
dengan populasi 12 juta jiwa. Kota terpadat di Eropa adalah Istanbul dengan lebih dari 18 juta penduduk. Saint Petersburg kadang-kadang bahkan lebih disukai daripada Moskow di Rusia. Ini karena lokasi geografisnya. Ia adalah kota mega Rusia terdekat dengan Eropa. Bukan hanya tepat di bawah Finlandia, tapi juga hanya 2 jam berkendara dari negara-negara Baltik seperti Estonia. Jadi, penduduk Saint Petersburg dengan dokumen yang tepat bisa menemukan diri mereka di negara-negara Eropah dalam 1 atau 2 jam, menikmati kehidupan aktif antara Rusia dan Eropah. Keunggulan lain kota ini dibandingkan Moskow adalah aksesnya yang sangat baik ke laut. Ingat, Moskow hanya memiliki sungai yang melaluinya. Tapi jika Anda melihat peta Saint Petersburg, Anda akan melihat bahwa tepi barat kota terbuka ke Teluk Finlandia. Di luar Teluk Finlandia terletak Laut Baltik. Tentu saja, keberadaan laut adalah salah satu faktor paling kuat yang bisa membuat kota populer. Ini karena jumlah aktivitas yang bisa dilakukan meningkat dengan akses ke laut. Misalnya, orang Rusia bisa pergi ke pantai Saint Petersburg untuk berenang, tapi kesempatan seperti itu tidak ada di Moskow. Orang-orang di Saint Petersburg bisa berjalan santai dengan keluarga mereka di pantai kota, terutama setelah jam sibuk malam. Penduduk bisa menikmati laut dan meredakan stres di tepi kota. Seandainya musim panas di Saint Petersburg lebih panjang, ia bisa menjadi salah satu kota liburan terbesar Rusia dan dunia. Sayangnya, musim panas di sini datang dan pergi dengan cepat. Artinya cuaca mendingin dengan cepat. Selain itu, bukan hanya laut yang mengalir melalui kota, tapi juga sungai. Sungai ini disebut Sungai Neva, dan ia berasal dari Danau Ladoga di timur Saint Petersburg, membagi kota menjadi 3 cabang sebelum mengalir ke Teluk Finlandia. Ini menciptakan situasi di mana bagian barat Saint Petersburg sebenarnya terdiri dari pulau-pulau. Masing-masing pulau ini memiliki nama uniknya sendiri. Salah satunya disebut Holland Baru, seperti di New York. Pulau-pulau ini dihubungkan oleh jembatan, membuat kota menjadi kesatuan yang utuh. Total ada 42 pulau dan pulau kecil di kota. Selain pulau, Saint Petersburg dikenal sebagai Venesia Rusia, dengan 55 kanal dan hampir 500 jembatan. Di sepanjang kanal ini, Anda akan menemukan banyak rumah besar bergaya kekaisaran. Rumah-rumah ini sering menjadi kediaman bagi elit kaya negara, atau diubah menjadi hotel investasi. Beberapa bangunan ini telah ditinggalkan kosong oleh pemiliknya karena dianggap ketinggalan zaman dibandingkan era modern. Harga teks untuk bangunan-bangunan ini, terutama yang butuh renovasi, bisa benar-benar mencengangkan, mencapai sekitar $50 juta untuk beberapa di antaranya. Aspek menawan lain dari kota ini adalah pengalaman malam putihnya. Bukan, saya tidak bicara tentang kehidupan malam yang hidup seperti di tempat-tempat seperti Thailand, di mana malam sepertinya tidak pernah berakhir. Malam putih di sini adalah fenomena alam yang terjadi di area dekat lingkaran kutub. Maksud saya malam di mana matahari tidak pernah benar-benar terbenam. Selama bulan-bulan musim panas, siang hari di kota ini bisa bertahan lebih dari 19 jam. Matahari terbit sekitar pukul 3 pagi dan terbenam sekitar pukul 11 malam. Lihat adegan-adegan ini, mereka milik tengah malam, tapi langit tidak gelap. Saint Petersburg adalah kota terdekat dengan lingkaran Arktik, membuat fenomena ini lebih terasa di sini dibandingkan tempat seperti Swedia atau Norwegia. Orang Rusia merayakan periode ini yang dimulai di Mei dan berlangsung hingga Juli dengan banyak acara dan festival, mengubah kota menjadi pusat hiburan. Musik, tarian, pertunjukan cahaya, dan berbagai tontonan visual mengubah kota menjadi salah satu destinasi utama dunia. Jadi aman dikatakan bahwa kota ini tidak tidur selama musim panas. Namun, jika Anda adalah orang yang tidak bisa tidur dalam cahaya dan tidak suka kebisingan, terutama selama bulan-bulan musim panas, tinggal di Saint Petersburg mungkin agak menantang. Orang Rusia telah memasarkan fenomena ini begitu indah ke dunia, sehingga sebelum perang, jutaan orang dari seluruh dunia mengunjungi Saint Petersburg setiap tahun hanya untuk menyaksikan malam putih secara langsung dan melihat bintang-bintang dalam kecerahan malam. Faktanya, kita baru saja mulai menyadari betapa istimewanya Saint Petersburg sebenarnya.
Tempat ini memiliki potensi besar, bahkan pada masa Kekaisaran Rusia. Ia berfungsi sebagai ibu kota Kekaisaran Rusia selama 200 tahun penuh. Didirikan oleh Tsar Peter Rusia di awal 1700-an. Awalnya kota ini tidak lebih dari rawa. Nama Peter dalam nama kota berasal dari nama Tsar Peter dan Burg berasal dari kata Jerman untuk kastil. Peter yang telah bepergian ke seluruh Eropah sangat terinspirasi dan khususnya jatuh cinta dengan Venesia. Ia membayangkan Saint Petersburg sebagai versi Rusia dari Venesia dan mulai menciptakan kota kanal. Ia melihat Saint Petersburg sebagai gerbang Rusia ke Eropah dan berinvestasi besar-besaran di kota untuk tujuan ini. Misalnya, universitas pertama kota didirikan pada 1724 dan sejak itu lebih dari 40 universitas telah membuka pintu untuk pendidikan dan penelitian di Saint Petersburg. Bahkan hari ini, kota ini terus menarik mahasiswa dari seluruh Rusia dan menjadi rumah bagi beberapa universitas teknik dan teknis terbaik Rusia di samping Moskow. Universitas paling terkenal dan tertua di kota adalah Universitas Negeri Saint Petersburg. Jika Anda tertarik dengan sejarah Perang Dunia Kedua, beberapa dari Anda mungkin pernah mendengar kota bernama Leningrad dan pengepungan yang dialaminya selama periode itu. Leningrad yang menderita tragedi besar selama Perang Dunia Kedua menahan pengepungan selama 900 hari tanpa menyerah. Nah, Leningrad itu sendiri tidak lain adalah Saint Petersburg, teman-teman. Pada 1924, ia diganti nama menjadi Leningrad untuk menghormati Lenin tak lama setelah kematiannya. Kota ini mempertahankan nama Leningrad selama era Uni Soviet dan baru diganti kembali menjadi Saint Petersburg pada 1991 setelah pembubaran Uni Soviet selama pemerintahan Boris Yeltsin. Itulah mengapa kota ini bukan sekadar kota biasa bagi Rusia dan dikenal di seluruh dunia. Kota ini telah terpelihara begitu baik sepanjang sejarah sehingga ia merangkum banyak aspek Rusia, baik dari era Kekaisaran maupun periode Soviet. Bukti paling signifikan dari warisan ini adalah bangunan-bangunan megah yang menghiasi kota dengan arsitektur uniknya. Saya yakin saat Anda mengunjungi Saint Petersburg, Anda tidak akan pernah ingin meletakkan ponsel atau kamera Anda. Dengan setiap langkah, Anda akan bertemu keajaiban arsitektur yang lebih indah dari yang sebelumnya, dan Anda akan mengambil fotonya atau berpose di depannya. Arsitektur luar biasa di kota seringkali dalam nuansa putih dan coklat yang menghiasi jalan-jalan utama dari ujung ke ujung. Saint Petersburg tidak hanya bersaing dengan Moskow, ia melampaui banyak ibu kota di negara-negara Eropah. Nevsky Prospect yang adalah jantung kota seperti urat nadi Saint Petersburg. Di Nevsky Avenue yang bersejarah dan dihiasi arsitektur, Anda tidak akan melihat sepotong sampah pun di jalanan. Area ini adalah bagian paling menonjol dan terus dijaga dengan baik di Saint Petersburg. Arsitektur yang Anda saksikan, penuh sejarah, seringkali mengingatkan pada era Kekaisaran Rusia. Setiap bangunan memiliki cerita dan maknanya sendiri. Oleh karena itu, kota ini secara visual memukau dan bisa dengan mudah menyaingi Moskow dalam hal estetika. Jalanan ramai dengan orang, terutama selama jam kerja, dan Anda akan melihat banyak orang dan mobil bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Namun, apa yang benar-benar meningkatkan pengalaman visual Anda di Saint Petersburg? Bukan hanya jalanan bersih dan arsitektur. Seolah-olah orang-orang paling cantik di Rusia berkumpul di sini. Di samping Moskow, orang Rusia menghabiskan waktu dengan teman-teman di kafe atau mengambil banyak foto diri mereka sendiri. Jalanan dan taman selalu hidup, dan Anda akan bertemu kota yang sangat hidup. Adegan serupa bisa ditemukan di Moskow, dan orang Rusia di sini memancarkan tingkat kepercayaan diri dalam kecantikan mereka. Hampir tidak ada yang sendirian, dan orang Rusia benar-benar menikmati berteman dan bersosialisasi. Mereka jarang tinggal di rumah di siang hari. Mereka pergi bekerja, dan di malam hari mereka tenggelam dalam aliran Saint Petersburg. Mereka selalu punya rencana dan jadual. Mereka berdandan dan menikmati diri sampai larut malam. Jalanan dipenuhi lebih banyak mobil mewah di malam hari, dan orang Rusia kaya mendominasi adegan kehidupan malam dengan mainan mengkilap mereka. Selain itu, orang Rusia melekat pada ponsel mereka siang dan malam. Jika mereka tidak mengobrol dengan teman,
Mereka menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar, tenggelam dalam ponsel mereka. Jika Anda mengamati betapa ramainya taman di Saint Petersburg di malam hari dan akhir pekan, Anda bisa melihat bahwa orang-orang ini benar-benar merangkul kehidupan. Karena kota tidak memiliki masalah dengan ketersediaan taman dan ruang hijau, Anda bisa dengan mudah menghabiskan waktu dengan orang-orang yang Anda cintai di salah satu dari banyak taman. Selain itu, suara musik dan kehadiran seniman di area ini berkontribusi menciptakan suasana indah di Saint Petersburg. Faktanya, kota ini terkenal sebagai kota seni. Ada ratusan museum dan situs bersejarah di sini. Museum Hermitage, Katedral Kazan, dan Istana Peterhof hanyalah beberapa di antaranya. Khususnya dalam arsitektur Rusia, Katedral Kazan adalah salah satu struktur paling megah yang terlintas di benak. Dirancang dalam bentuk bulan sabit, ia telah berdiri dengan segala keagungannya sejak 1801. Saint Petersburg memiliki populasi yang sangat terdidik dengan tingkat melek huruf lebih dari 90% di kalangan wanita. Wanita Rusia di kota ini berpendidikan tinggi dan dikenal karena keberanian dan keterampilan mereka dalam pilihan karir. Mereka tidak membiarkan stereotip gender mendikte jalur karir mereka. Mengingat bahwa Saint Petersburg adalah salah satu dari 2 kota paling layak huni di Rusia, Anda bisa membayangkan permintaan dari 145 juta orang negara ini untuk tinggal di sini. Akibatnya, harga sewa di kota ini telah meningkat hampir sebanyak di Moskow. Jika Anda memeriksa harga sewa apartemen di situs real estate Rusia, menemukan tempat kurang dari sekitar 75.000 rubel per bulan hampir mustahil. Harga rata-rata untuk apartemen ini bisa dengan mudah naik hingga 150.000 rubel. Untuk memberi Anda gambaran, 100.000 rubel kira-kira setara dengan $1.000. Jadi, jika Anda berencana menyewa apartemen 2 kamar tidur di Saint Petersburg, bersiaplah menghabiskan sekitar $1.000. Jika Anda menemukan harga sewa ini terlalu tinggi dan bersedia tinggal tepat di luar kota, kota-kota kecil seperti Kudrovo telah dibangun di dekatnya. Area ini adalah rumah bagi orang-orang yang bekerja di Saint Petersburg, tapi memilih tinggal di gedung-gedung tinggi yang lebih murah di area yang lebih tenang. Sementara beberapa penduduk Saint Petersburg memang berpenghasilan baik untuk membayar sewa tinggi ini, sebagian besar dari jutaan penduduk kota mungkin bahkan tidak menghasilkan $1.100 sebulan. Oleh karena itu, banyak anggota keluarga sering bekerja bersama untuk menutupi sewa dan pengeluaran lain. Orang-orang mungkin tampak rapi, tapi mereka tidak selalu menikmati standar hidup mewah. Untuk mempertahankan gaya hidup nyaman di kota ini, keluarga rata-rata biasanya perlu menghasilkan minimal $3.000 sebulan. Transportasi di kota umumnya dilakukan dengan subway dan bus. Ada rute bus yang memberikan akses ke banyak area berbeda dari Nevsky Avenue yang dianggap sebagai jantung kota. Selain itu, sistem metro Saint Petersburg tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tapi juga menjadi daya tarik wisata dengan sendirinya. Keberhasilan orang Rusia dalam arsitektur metro benar-benar patut dipuji. Mirip dengan metro di banyak kota di seluruh dunia, mereka telah membangun metro Saint Petersburg dengan cara yang sangat indah. Metro kota ini tidak hanya memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, tapi juga menawarkan mahakarya visual. Ada 54 stasiun metro di kota, dan Anda bisa mencapai bahkan titik terjauh Saint Petersburg dengan metro. Jika Anda bepergian dari Moskow ke Saint Petersburg dengan kereta, itu memakan waktu sekitar 5 jam. Selain itu, jika Anda tiba di kota ini dengan kapal pesiar, Anda bisa tinggal di sini tanpa visa selama 72 jam. Meskipun dekat dengan wilayah Eropa, bahasa Rusia sebagian besar digunakan di sini. Meskipun tingkat kemahiran bahasa asing lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Rusia, jika Anda tidak fasih berbahasa Rusia, mungkin butuh waktu cukup lama untuk beradaptasi dan membuat koneksi di Saint Petersburg. Jika Anda tidak familiar dengan alfabet Sirilik, Anda perlu tidak hanya memahami bahasa lisan, tapi juga mencari tahu tanda-tanda tulisan, termasuk institusi tidak resmi yang dalam bahasa Rusia dan ditulis dalam skrip Sirilik di seluruh kota. Jika ada satu hal yang bisa meredupkan semangat Anda di Saint Petersburg, itu adalah hujan kota yang sering. Jika Anda pernah berencana tinggal di kota ini, Anda harus siap untuk hujan dan langit mendung. Singkatnya,
Saint Petersburg adalah salah satu kota paling hidup di Rusia tanpa diragukan lagi. Mayoritas orang-orang ini tinggal di kota-kota terkenal, seperti ibu kota Moskow dan Saint Petersburg. Rusia sering dikaitkan dengan pusat-pusat urban terkemuka ini. Namun di luar kota-kota ini, Rusia terdiri dari republik dan kota-kota yang kurang dikenal dan kadang-kadang terlupakan. Inilah salah satunya, Republik Karelia. Ia adalah salah satu wilayah paling unik di Rusia, terletak tepat di timur Finlandia, di wilayah Rusia. Karelia adalah republik otonom. Ia memiliki populasi sekitar 700.000 jiwa dan mencakup area 180.000 km persegi. Terletak di barat laut Rusia, sekitar 85% wilayah ini ditutupi hutan lebat. Akibatnya, mata pencaharian orang-orang di sini sangat terkait dengan industri kayu yang berputar di sekitar pemanenan dan pengolahan sumber daya kayu yang kaya dari hutan-hutan ini. Ibu kota Karelia, Petrozavodsk, memberikan kesan kota Eropa modern ketika dilihat dari atas. Wilayah ini begitu dekat dengan Finlandia, sehingga penduduk lokal sering mengunjungi Finlandia. Kedekatan ini juga memengaruhi arsitektur di Karelia, membuatnya agak mirip dengan arsitektur Finlandia. Anda bisa melihat bangunan kayu berwarna-warni yang menarik secara visual dan menyerupai gaya arsitektur yang ditemukan di Finlandia. Struktur kayu ini dibangun oleh orang-orang keturunan Finlandia. Namun orang Rusia, berbeda dengan penduduk lokal Karelia, tidak memiliki afinitas kuat terhadap tradisi rumah kayu berwarna ini. Mereka cenderung melihat bangunan-bangunan ini lebih sebagai tumpukan kayu busuk. Memang, di kota-kota besar Rusia, Anda tidak akan menemukan banyak tradisi rumah kayu. Orang-orang di sini menjalani kehidupan damai yang jauh dari hiruk-pikuk kota-kota besar Rusia. Jalan-jalan dalam kondisi baik dan ada pohon di setiap sudut. Faktanya, selama musim panas, banyak orang dari wilayah tengah Rusia datang ke sini untuk menghabiskan liburan mereka. Melihat peta, Anda bisa melihat bahwa bagian timur Karelia memiliki garis pantai di mana area yang cocok untuk berenang telah dikembangkan. Karelia juga memiliki tempat khusus bernama Pulau Kizi, yang adalah salah satu lokasi paling tenang dan bebas stres di Rusia. Sayangnya, tempat-tempat khusus seperti ini relatif tidak dikenal oleh orang di luar Rusia, dan mereka belum dipromosikan kepada para wisatawan dunia seefektif yang seharusnya. Misalnya, di Pulau Kizi, yang merupakan bagian dari Karelia, arsitektur Rusia lebih dominan karena lokasinya yang terpencil. Banyak struktur dari era Soviet telah berhasil berdiri tanpa kerusakan signifikan. Pulau ini hanya sekitar 5,5 km panjangnya, membuatnya mustahil untuk pemukiman permanen didirikan. Hanya ada 2 gereja di pulau daratan, dan keduanya adalah peninggalan luar biasa dari tahun-tahun yang telah berlalu. Kembali ke gambaran umum Karelia, meskipun cuaca sering mendung, penting untuk diketahui bahwa hutan wilayah ini melimpah dengan buah-buahan. Karelia adalah titik perdagangan penting untuk ekspor buah ke wilayah tengah Rusia. Buah paling umum di sana adalah blackberry, dan penduduk lokal tidak pernah membayar blackberry selama jalan-jalan hutan mereka. Jika Anda ingin membeli blackberry saat mengunjungi Karelia, mereka menjual 1 kilogram blackberry dengan harga sekitar $1,30. Sekarang, mari kita berangkat dari bagian paling barat Rusia ke bagian paling timur. Tempat ini disebut Sakhalin, sebuah pulau yang terbesar di Rusia. Ia memiliki area mengesankan sekitar 72.000 km persegi, yang kira-kira setara dengan luas daratan Republik Chechnya. Berbeda dengan budaya Finlandia di Karelia, Pulau Sakhalin adalah tempat di mana budaya Jepang dan Rusia bercampur. Faktanya, Rusia dan Jepang masih bersengketa atas pulau-pulau seperti ini. Pada abad ke-19 dan ke-20, baik Jepang maupun Rusia ingin mengklaim pulau ini sebagai wilayah mereka sendiri. Pada satu titik antara 1905 dan 1945, pulau ini bahkan menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, ketika Jepang melemah, Rusia memanfaatkan situasi dan merebut pulau dari Jepang, memasukkannya ke wilayahnya sendiri. Saat ini, bagian selatan Pulau Sakhalin menghadap pulau lain yang milik Jepang. Jarak antara kedua pulau ini hanya sekitar 43 km. Sementara wilayah ini
memiliki keindahan alam yang memukau. Lokasinya yang terpencil di salah satu titik terjauh dunia. Berarti ia tidak menerima banyak pengunjung. Bahkan mencapai Pulau Sakhalin dari dalam Rusia pun menantang. Membutuhkan berjam-jam perjalanan pesawat. Hubungan diplomatik Rusia yang saat ini lemah dengan dunia luar telah semakin menghambat penemuan pulau-pulau seperti Sakhalin di skala global. Saat ini, mereka yang ingin mencapai Pulau Sakhalin dari daratan Rusia harus naik feri karena tidak banyak permintaan untuk pemukiman permanen. Ini sebagian karena kelompok pulau ini, termasuk Sakhalin, terletak di wilayah yang rentan terhadap beberapa gempa bumi terbesar di dunia. Sementara orang Jepang lebih terbiasa dengan gempa seperti itu, orang Rusia kurang begitu. Oleh karena itu, sebagian besar orang mengunjungi Pulau Sakhalin untuk wisata daripada pemukiman permanen. Pengaruh orang-orang yang tinggal di pulau menjalani kehidupan kota desa biasa, mencari nafkah, terutama melalui mengancing di sepanjang pantai pulau. Ada kelimpahan spesies burung dan ikan di pulau, dan Anda bahkan mungkin melihat anjing laut. Jika Anda ingin mendapatkan pandangan mata burung tentang pulau, Anda bisa naik kereta gantung di Sakhalin. Di mercusuar yang ditinggalkan di pulau, burung sekarang telah membuat sarang, merebutnya dari manusia. Selain pulau indah ini, ada kota yang terabaikan di Rusia yang bisa Anda lihat dalam perjalanan ke Saint Petersburg. Tempat ini disebut Kudrovo, tempat di mana gedung-gedung beton tertinggi Rusia dibangun, menciptakan lingkungan yang tanpa kehidupan. Kudrovo adalah salah satu tempat di Rusia di mana perumahan massal yang dirancang untuk keluarga berpenghasilan rendah paling banyak. Gedung-gedung yang dibangun oleh kontraktor yang didukung pemerintah ini dikenal karena bahan konstruksi yang buruk dan desain yang kurang sentuhan arsitektur. Apartemen di dalam biasanya lebih kecil dari 80 meter persegi. Saat orang berjalan melalui kota ini, mereka tampak seperti semut di tengah pencakar langit yang menjulang. Bukan hanya orang, bahkan mobil tampak cukup kecil ketika Anda melihat kota dari atas. Setiap bangunan di Kudrovo sekitar 20 lantai tinggi, yang mungkin tidak terlihat seperti pilihan bagus bagi mereka yang takut ketinggian. Setiap kompleks perumahan menampung rata-rata 3.700 apartemen, menyoroti tingkat urbanisasi yang ekstrim di sini. Namun, orang-orang di area ini mungkin lebih beruntung dibandingkan wilayah lain di Rusia. Setidaknya mereka memiliki rumah baru yang bersih dan jalan yang layak. Tapi tidak semua orang seberuntung itu. Misalnya, pertimbangkan Krasnodar, kota dengan populasi sekitar 700.000 jiwa. Ia mencakup area kecil sekitar 339 km persegi, menjadikannya kota yang padat penduduk. Ini bukan sudut terlupakan Rusia. Ia terletak di Kaukasus Utara. Jalan-jalan utama kota cukup layak huni dan terawat baik. Namun, di beberapa jalan selama musim dingin, jalanan berubah menjadi rawa sungguhan. Bahkan aspal terlihat setua bangunan, dan kabel listrik memberi Anda kesan kota yang kurang berkembang. Yang buruk adalah sekarang sedang hujan, dan penduduk Krasnodar tidak memiliki jalan aspal seperti Kudrovo, jadi mereka berjalan di permukaan berlumpur. Masalah terbesar kota adalah tanah lunak yang berubah menjadi kubangan selama hujan deras. Beberapa area kota memberikan kesan bahwa jalanan dilupakan ketika bangunan dibangun. Rusia adalah hamparan yang begitu luas, sehingga kemanapun Anda memandang di peta, Anda menemukan kekayaan detail dan lanskap beragam. Ambil tempat ini misalnya, kota Magadan yang memeluk Laut Okhotsk. Ia adalah salah satu pos terdepan terjauh di Rusia, terletak di timur jauh dan memiliki sejarah yang kembali ke era Stalin. Sebutkan Magadan kepada orang Rusia dan gambar kem kerja paksa, gulag yang dingin membekukan tulang, dan lanskap pedesaan yang kasar muncul di benak. Kota ini dihuni oleh sekitar 100,000 orang, namun ia memiliki ratusan bangunan hantu. Ia hampir selalu diselimuti mantel putih bersih salju dengan bangunan mengenakan berbagai bentuk putih. Dingin di sini begitu intens sehingga orang menyimpan makanan di luar jendela mereka, membuat kulkas hampir tidak perlu. Ini adalah salah satu area Rusia yang kurang diinvestasikan, dan karena permintaan terbatas, bangunan baru tidak muncul di kota. Meskipun demikian, diklaim bahwa halte bus dan pemandangan di sini menawarkan beberapa pemandangan halte bus terbaik di dunia. Bangunan yang baru ditinggalkan masih berisi barang-barang milik mereka yang pernah menyebutnya rumah.
Kondisi keseluruhan bangunan yang dihuni mencerminkan deskripsi ini. Sekarang mari kita pindah ke Tufa, atau seperti yang kadang disebut orang asing, TAA. Ia adalah salah satu Republik Otonom Rusia dan menariknya memiliki asal Turki. Terletak di selatan Rusia, tepat di utara Mongolia. Tufa berbatasan dengan Republik Otonom Turki lain, Altai, di barat. Menurut para ahli, Republik Tuva adalah pusat geografis tepat Asia. Meskipun penting secara strategis, ia tetap salah satu wilayah Rusia yang relatif tidak dikenal. Saat ini, ia memiliki populasi hampir 350.000 jiwa dan Republik Turki ini mencakup wilayah luas lebih dari 170.000 km persegi, melampaui ukuran banyak negara. Ibu kota yang dikenal sebagai kota merah di Tuva mendapat namanya dari arti merah, dan sepertiga populasi Republik menyebut kota ini sebagai rumah mereka. Salah satu indikator paling mencolok dari kurangnya perhatian Rusia terhadap wilayah ini adalah badai debu yang sering melanda Republik, dengan jalanan dan jalan sering dibiarkan tidak diaspal. Bahkan hembusan angin terkecil pun bisa menyapu awan debu yang membutakan. Jika Anda berjalan-jalan di ibu kota Kizil, Anda akan melihat bahwa banyak jalan bahkan tidak diaspal. Selain itu, Tuva adalah salah satu wilayah di Rusia di mana polusi udara berada di puncaknya. Penggunaan batu bara untuk pemanasan di area menghasilkan langit diselimuti kabut keabu-abuan. Secara keseluruhan, Tuva memancarkan aura kota yang kurang berkembang. Rumah-rumah sering menyerupai pondok kayu pedesaan, dan mobil yang digunakan sepertinya langsung keluar dari halaman sejarah yang berasal dari 20 hingga 25 tahun lalu. Sementara bangunan baru memang ada, mereka tidak selalu dalam kondisi terbaik. Sebagai contoh, taman anak-anak telah didirikan di atas puing konstruksi, memaksa anak-anak bermain dengan peralatan berdebu. Bahkan apa yang kita sebut bangunan baru memiliki pintu masuk yang cukup mengecewakan, lebih menyerupai pintu masuk gudang daripada bangunan apartemen. Perlu dicatat bahwa orang tunawisma kadang tidur di depan bangunan apartemen ini. Selain itu, ada kantong sampah yang disingkirkan dengan sayang di tengah jalan tanpa tempat sampah yang terlihat. Di taman lokal Anda juga akan menemukan peralatan taman bermain era Soviet. Sepertinya pemerintah Rusia mungkin tidak banyak berinvestasi di Tuva atau mengalokasikan sumber daya ke area tersebut. Namun, masalah Tuva melampaui polusi. Pengangguran adalah isu signifikan. Tingkat pengangguran tinggi juga telah berkontribusi pada peningkatan kejahatan. Dengan populasi sekitar 350.000 jiwa, Tuva menyaksikan sekitar 8.500 kejahatan setiap tahun. Sementara tingkat pengangguran resmi di Republik adalah 12%, penduduk lokal menyatakan bahwa tingkat pengangguran sebenarnya melebihi 25% populasi. Baik pengangguran maupun upah rendah mendorong orang ke aktivitas ilegal. Mereka yang beruntung memiliki pekerjaan biasanya menghasilkan gaji bulanan rata-rata sekitar $400. Tidak setiap orang di Republik Tuva tinggal di kota. Seperempat populasi melanjutkan budaya nomaden yang diwariskan dari leluhur mereka, tinggal di hamparan luas stepa. Di sana mereka mempraktikkan musik, keyakinan, dan bahasa mereka sendiri, bebas dari pengaruh dunia modern. Namun, bahkan di tempat tinggal stepa mereka, ada tingkat polusi sampah yang mengkhawatirkan, dan lingkungan tidak tampak sangat sehat. Sepertinya sampah yang menumpuk di kota dibuang di tanah stepa ini, dan tidak ada area pengumpulan limbah yang ditentukan. Mereka yang tinggal di stepa terlibat dalam peternakan ternak kecil dan besar, menjual susu yang dihasilkan dari hewan-hewan ini kepada orang-orang Tuva. Menariknya, mereka juga beternak babi. Orang Tuva mematuhi keyakinan syamanistik kuno daripada Islam, jadi mereka tidak keberatan beternak babi. Babi-babi ini berfungsi sebagai sumber daging dan susu bagi mereka. Rusia tentu saja tidak terbatas hanya pada ini. Ia menyimpan banyak wilayah yang belum dieksplorasi dan unik. Ada tempat-tempat terpencil dan misterius di bumi, di mana sedikit orang berpetualang, di mana iklim dan kondisi hidup sangat keras. Beberapa tempat ini, meskipun memiliki arti historis, telah jatuh ke dalam kerusakan dan kelalaian. Salah satu tempat seperti itu yang mungkin Anda pernah dengar adalah kota Vorkuta. Saat ini, ia adalah salah satu kota paling utara di Rusia.
dan di antara pemukiman paling terpencil di dunia. Kota ini begitu jauh di utara dan terisolasi, sehingga selama lebih dari setengah tahun, ia mengalami nuansa abu-abu antara hitam dan putih di langit. Faktanya, hingga baru-baru ini, Vorkuta adalah lokasi strategis dalam Uni Soviet dan pusat pertambangan signifikan, khususnya untuk batu bara. Namun, dengan runtuhnya Uni Soviet, penurunan Vorkuta dimulai dan tambang batu bara mulai tutup satu demi satu. Akibatnya, selama 30 tahun terakhir, 2/3 populasi kota bermigrasi ke bagian berbeda Rusia. Saat ini diperkirakan hanya ada sekitar 10.000 penduduk aktif di kota ini yang mencakup area luas 24.000 km persegi. Untuk perspektif, area kota lebih besar dari banyak negara dan kota besar di seluruh dunia. Kepadatan populasi rendah ini benar-benar mengubah Vorkuta menjadi kota hantu. Situasi geopolitik Rusia saat ini yang ditandai dengan hubungan global yang lemah membuat kota terpencil seperti ini bahkan lebih sulit untuk dikunjungi atau pemukiman permanen didirikan di sana. Sepertinya pemerintah Rusia saat ini tidak berinvestasi secara memadai di pemukiman kecil ini dan membiarkan mereka dilupakan. Saat ini Vorkuta kekurangan fasilitas dasar seperti rumah sakit, universitas, atau supermarket besar. Faktanya, bahkan tidak ada jalan raya yang layak menuju kota. Satu-satunya koneksi ke dunia luar adalah jalur kereta, dan bahkan itu dibangun oleh narapidana kem kerja paksa Gulag era Soviet. Sebelum narapidana ini membangun kereta api, mereka tiba di Vorkuta dengan menavigasi sungai dalam perahu. Bagi mereka yang ingin mencapai kota dari Moskow hari ini, mereka kondisi cuaca suram dan keras. Vorkuta membuat bandara sulit memberikan layanan reguler. Selain itu, hampir tidak ada permintaan untuk penerbangan ke lokasi terpencil ini. Sebelum kita menyelami adegan kehidupan saat ini di Vorkuta, penting untuk menyentuh sejarah terbarunya. Kota ini sebenarnya adalah lokasi penjara Gulag yang terkenal itu selama era Uni Soviet. Diperintahkan oleh Vladimir Lenin dan kemudian diintensifkan di bawah pemerintahan Joseph Stalin dari 1930-an hingga 1950-an. Vorkuta adalah kem kerja paksa. Politisi dan penduduk kota yang menentang atau mengkritik rezim Soviet diasingkan ke sini sebagai bentuk hukuman. Individu-individu ini tidak hanya diisolasi dari masyarakat, tapi juga dikenai kerja paksa di tambang batu bara untuk melayani rezim. Kondisi kerja di kem-kem ini begitu parah, sehingga mereka yang diasingkan ke Vorkuta tidak bisa menahan dingin keras yang bisa turun hingga 50 derajat Celcius, dan perlakuan melelahkan. Dalam 30 tahun pertama setelah Gulag didirikan, menurut beberapa sumber, sekitar 1,7 juta orang, atau menurut yang lain, lebih dari 3 juta orang tewas di tengah kondisi keras ini. Gulag ditutup oleh negara beberapa tahun setelah kematian Stalin, sekitar 1960. Upaya dibuat untuk menciptakan kehidupan baru di sana. Faktanya, setelah 1960-an, Vorkuta sedang dalam jalur menjadi kota Rusia modern dengan bangunan bergaya Soviet mewah dan pengusaha datang ke kota. Mereka yang mencari pekerjaan di Rusia bisa dengan mudah menemukan pekerjaan di kota industri signifikan seperti Vorkuta. Orang-orang ini juga menerima insentif sosial seperti bantuan sewa dari pemerintah. Dengan 13 tambang aktif utama di Vorkuta, ia menjadi tempat tidak hanya mengekspor batu bara ke Rusia, tapi ke seluruh dunia. Penambangan batu bara memenuhi kebutuhan bahan bakar signifikan selama 100 tahun terakhir. Namun seiring waktu, Vorkuta yang memiliki citra buruk di kalangan populasi Rusia menjadi tempat di mana orang tidak lagi ingin bertahan. Di mata orang Rusia, ia kehilangan nilainya lagi dan orang menjadi enggan tinggal di sini. 13 perusahaan pertambangan aktif di wilayah mulai menutup tambang mereka satu demi satu. Penutupan tambang yang merupakan pasar kerja paling penting di wilayah juga merugikan bisnis kecil yang melayani kebutuhan orang-orang yang bekerja di sana. Alasan utama penutupan tambang di Vorkuta adalah kemajuan teknologi dunia yang membuat tambang Vorkuta tidak berharga. Dengan kata lain, sementara batu bara adalah sumber bahan bakar luar biasa untuk pemanasan pabrik dan mesin. 50-100 tahun lalu,
penemuan ladang gas alam dan minyak di tempat seperti Qatar dan Kuwait, di era teknologi moden, meredupkan pentingnya batu bara. Negara-negara mengalihkan fokus ke teknologi yang didukung oleh sumber daya minyak yang ditemukan di negara Arab daripada menggunakan mesin lama yang didukung batu bara. Oleh kerana itu, Vorkuta tidak bisa lepas dari citra buruknya dari era Gulag dan tidak bisa menjadi kota modern yang berkembang. Saat ini masih ada patung-patung pemimpin Soviet dan bangunan dari era mereka di Vorkuta. Ketika Anda melihat kota dari atas, Anda tidak akan melihat tanda konstruksi baru atau gerakan. Tidak ada lalu lintas atau keramaian yang terlihat. Kota seperti set film horor dalam warna pucat yang mengingatkan pada tempat di mana hantu akan hidup. Dalam realitas, banyak bangunan masih cukup utuh dan tampak elegan. Namun, opsi transportasi terbatas berarti bahkan populasi tunawisma Rusia pun tidak tertarik ke wilayah tersebut. Hanya ada 4 tambang batubara aktif di area di mana batubara secara aktif diekstrak dan orang-orang yang tersebar yang Anda lihat di sekitar adalah mereka yang bekerja di perusahaan pertambangan ini. Mereka mengecat bangunan tempat tinggal mereka untuk membedakannya dari yang ditinggalkan lain. Hanya melihat mobil di sekitar bangunan memberi petunjuk tanda kehidupan, meskipun kecil. Interior bangunan yang ditinggalkan terlihat seperti set filem yang disiapkan dengan hati-hati atau suasana video game. Tempat ini begitu dekat dengan kutub utara, sehingga bahkan di bulan-bulan tahun ini, salju di sana tidak mencair. Orang-orang di sana berjalan dengan mantel tebal, bahkan di Juni dan Juli. Minuman terbuka di dalam rumah, buku di dalam lemari, dan bahkan obat-obatan semuanya berfungsi sebagai bukti bahwa seseorang pernah tinggal di sini sebelum Anda. Kendaraan yang ditinggalkan di bawah salju di luar adalah bagian dari bukti ini. Di kota yang ditinggalkan, di mana keheningan begitu ekstrim, suara paling mengerikan yang Anda dengar dari waktu ke waktu adalah golongan serigala liar yang berkeliaran di area. Tempat ini telah menjadi lebih banyak habitat yang direbut kembali oleh alam daripada domin manusia. Tanaman liar yang tumbuh subur di sekitar adalah indikator lain dari ini. Khususnya setelah kegelapan total jatuh di Vorkuta, petualangan keluar memang usaha yang berani. Bahkan di luar, suara paling samar pun bisa membuat Anda berkeringat dingin. Ini kemungkinan binatang liar berlari ke arah Anda dari kegelapan bukanlah probabilitas rendah sama sekali. Mungkin aspek paling indah dari Vorkuta adalah bahwa ia mempertahankan semua keasliannya dari eranya tanpa perubahan apapun. Relief di bangunan Soviet, tanda neon vertikal, semuanya berdiri seolah-olah baru kemarin. Tempat ini bisa dengan mudah diubah menjadi museum kota sempurna abad baru-baru ini. Salah satu infrastruktur langka yang masih berfungsi di kota selain orang adalah lampu lalu lintasnya. Bahkan mereka adalah peninggalan era Soviet. Lampu lalu lintas bahkan tidak dipasang di tiang. Demikian pula, halte bus jauh dari modern dan bisa disamakan dengan kontainer sampah. Begitulah, kehadiran transportasi bus aktif di kota yang ditinggalkan ini sepertinya hak istimewa dengan sendirinya. Tidak ada rumah sakit bagus di wilayah maupun universitas. Jika orang-orang ini menderita penyakit mendadak, sepertinya tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan solusi di Vorkuta. Selain itu, meskipun bangunan apartemen di mana orang tinggal memiliki sistem pemanasan yang berfungsi, pipa dari unit yang ditinggalkan di bangunan beku, sehingga air panas atau panas tidak bisa ditransmisikan ke unit yang ditempati lain. Ada kendaraan yang bergerak di kota, tapi mereka juga terbatas pada yang dikirim ke sini oleh kereta. Dengan kata lain, mereka hanya bekerja di dalam Vorkuta. Pasokan makanan dan obat ke penduduk di wilayah juga dilakukan melalui kereta ini. Penduduk kota umumnya orang-orang berusia 50 tahun ke atas yang tidak berdaya dan miskin. Orang muda yang dewasa tidak tinggal di sini. Mereka mencari kehidupan lebih baik dengan berimigrasi ke Moskow dan Eropa, meskipun harus meninggalkan keluarga mereka. Karena hanya ada pekerjaan pertambangan di sini, dan kecelakaan sering ditambang membuat orang muda mencari peluang di kota lain. Memang, ketika Anda memeriksa pemakaman di wilayah, foto mereka yang telah kehilangan nyawa milik individu yang sangat muda. Orang-orang ini telah kehilangan nyawa mereka di 4 tambang aktif di wilayah selama 20 tahun terakhir. Ketika Anda meninjau laporan yang meninggal dari sumber terbuka, alasan seperti ledakan tambang, gas metana, batu jatuh, dan jatuh dari ketinggian disebutkan.
Meskipun demikian, jika Anda pernah mempertimbangkan menetap di Vorkuta di masa depan, mari kita bicara juga tentang pasar real estate di sana. Jika Anda ingin membeli apartemen di Vorkuta hari ini, Anda bisa membeli apartemen 3 kamar tidur hanya dengan 150.000 rubel. 150.000 rubel Rusia setara dengan $1.500 Amerika hari ini. Jadi, membeli rumah di Vorkuta mungkin salah satu cara termurah untuk memiliki properti di luar negeri. Ini mungkin terdengar seperti pikiran lucu bagi Anda. Namun, ada probabilitas sangat tinggi bahwa tempat ini akan dihargai selama 100 tahun ke depan karena kita memiliki masalah iklim yang diakui seluruh dunia dan ilmuwan iklim. Dulu negara-negara di lintang tengah Eropa dan Timur Tengah memiliki suhu musim panas di angka 30-an. Tapi hari ini, Anda bisa dengan mudah melihat suhu 50 derajat Celcius di wilayah ini. Mempertimbangkan kemungkinan bahwa suhu ini akan terus naik seiring waktu, tempat seperti Greenland dan Vorkuta yang dekat dengan kutub akan menghangat dan menjadi lebih layak huni dalam hal iklim. Ini kemungkinan akan mendorong nilai properti di area ini, dan nilai apartemen di wilayah mungkin mencapai ratusan ribu dolar. Hari ini mereka yang memiliki rumah di sana telah meninggalkan Vorkuta dengan barang-barang mereka karena mereka tidak bisa menemukan pembeli untuk rumah mereka. Tapi itu sama sekali bukan mukjizat bagi pemilik rumah ini untuk berpotensi memiliki salah satu lahan paling berharga di dunia di masa depan dekat. Singkatnya, Vorkuta adalah salah satu kota paling menarik di dunia, baik karena masa lalu historisnya maupun kondisi iklimnya. Siapapun yang ingin tinggal di sini harus beradaptasi dengan ketidaknyamanan dan puas dengan fasilitas dari 50 tahun lalu. Selain itu, bahkan di bulan Mei dan Juni, mereka harus siap memakai mantel dan topi. Misalnya, apakah Anda bersedia pergi ke kota terpencil dan beku ini di salah satu titik paling utara Rusia untuk tinggal di sana, bahkan jika Anda menerima tawaran gaji yang sangat bagus? Atau apakah kota-kota tua berlapis es ini pada akhirnya ditakdirkan untuk hilang seiring waktu? Jika Anda menikmati video ini dan ingin melihat lebih banyak video kota menarik seperti ini, silahkan like video dan subscribe channel. Itulah kisah hidup bersama lokal yang penuh warna dan emosi tentang kota-kota Rusia yang luar biasa, di mana setiap sudut menyimpan cerita ketahanan dan keindahan yang menyentuh hati. Semoga perjalanan ini membawa inspirasi dan kehangatan bagi hati Anda yang selalu haus akan cerita-cerita nyata dari negeri yang megah ini.